tentang perbedaan-perbedaan tipe-tipe calon prospek itu, itulah yang akan memudahkan kita, cara kita menghadapinya seperti apa. Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Sampaikanlah kepada calon prospek kita, bahasanya disesuaikan. Ya, nah luar biasa. Nah ini materinya bisa dibantu share ya oleh Ketua Divisi Training kita yang luar biasa, AA Rizal Fahmi Ramadan. Jadi berbicara tentang beragam-ragam ya dengan latar belakang dari tipe calon prospek kita, kita jadi ingat tentang human needs, kebutuhan dari manusia itu apa saja. Ya, ini dari teori Maslow. Jadi kebutuhan setiap manusia yang pertama itu level yang paling rendahnya adalah kebutuhan fisik. Apa sih? Sandang, pangan, papan, kebutuhan makan setiap hari. Ya, kebutuhan minum, ya, kebutuhan pakaian, ya, kebutuhan rumah, ya, adanya rumah. Nah, itu adalah kebutuhan yang paling basic, yang paling mendasar. Ya, sehingga kita tahu ini calon mitra yang kita hadapi ini, calon reseller yang kita hadapi ini, kebutuhannya itu masih di level mana? Apakah sudah bisa makan sehari 3 kali? Berarti masih dalam tahapan fisik. Apakah sudah bisa menggunakan pakaian yang layak? Apakah sudah memiliki rumah yang layak huni? Nah itu. Ya, itu adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar. Nah, menanjak lagi kebutuhan manusia yang kedua adalah safety dan secure. Ini lebih kepada rasa keamanan, ya. Sudah punya, ya, sudah bisa makan sehari 3 kali, sudah bisa membeli pakaian yang rapi, ya, yang layak digunakan, sudah bisa punya, ya, rumah, ya. Nah, rasa aman ini, ya, berupa kesehatan, ya. Kemudian pekerjaan yang nggak bikin dia gelisah. Nah, jadi ini adalah kebutuhan semua orang. Dan inilah nanti yang akan kita sampaikan kepada calon reseller. Kenapa? Karena kita harus tahu building need. Nah, hikmahnya kita mengkaji tentang human needs, kebutuhan setiap manusia, karena nanti ada kaitannya tentang ketika kita ingin mengetahui building need, kebutuhan dari calon reseller yang kita hadapi. Kita bisa lihat, ya, bisa kita lihat, ya, apakah sudah punya apa, bisa makan, ya, sehari 3 kali sudah ketemu. Tapi kalau belum ketemu berarti beliau calon reseller kita masih berada di tahapan yang pertama nih. Nah, ini juga akan berkaitan dengan FAST nanti. Pada saat kita membuat 300 daftar nama di buku Roadmap to Success, pada saat kita ingin memberikan penilaian FAST finansialnya, nah itu nanti bisa dilihat. Ya, bisa dilihat dari human needs-nya di level mana nih beliau ini, ya. Tadi kebutuhan fisik, kebutuhan safety dan secure dari rasa aman, kesehatan, ya. Nah, itu kebutuhan akan kesehatan, kenyamanan dengan pekerjaan, pekerjaannya membuat dia aman nggak? Income-nya terus bisa dirasakan nggak setiap bulan? Tapi kalau belum mendapatkan pekerjaan yang istilahnya income-nya bisa memenuhi seluruh kebutuhan fisiklinya, kebutuhan sandang pangan papannya, berarti masih di level yang kedua. Nah, itu nanti kaitannya dengan orang yang kita hadapi, apakah beliau sudah memiliki pekerjaan atau belum. Nah, kemudian naik lagi ke yang ketiga, yaitu belonging dan love, kasih sayang. Setiap manusia, ya, butuh pasti kasih sayang dan cinta. Butuh friendship, ya, butuh pertemanan. Nah, ini luar biasa. Kebutuhan ini, ya, kelima kebutuhan ini sudah diberikan oleh SSW. Ya, sudah diberikan oleh PTBS, ya, luar biasa. Ya, jadi friendship kita ada, ya, SSW, semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama, itu sudah ada di kita. Ya, itu sudah memenuhi kebutuhan kita. Setiap manusia butuh kasih sayang, butuh cinta. Ya, gimana nggak sayang, gimana nggak cinta. Ya, hampir setiap hari kita bertemu di SSW. Ya, seminar setiap Selasa, besok kita ketemu. Ya, ya, di Bekasi. Setiap Sabtu ketemu kita di Tebet sama founder co-founder, ya, sama ketua divisi training. Ahad ketemu lagi di Cilangkap.
Ya, Zoom meeting ketemu lagi Senin, Rabu, Jumat, hari apa yang kita nggak ketemu? Coba. Kalaupun kita tidak bertemu tatap muka, ketemu di Zoom. Kalaupun tidak, yang namanya di grup pasti rame. Ya, apakah di grup panitia, ya. Nah, di grup setiap SSW ada. Nah, disitulah membuat kita semakin ya menyatu di antara kita. Kenapa? Kebutuhan kita dicukupi di SSW. Kebutuhan kita dicukupi oleh PTBes. Fisik, sandang, pangan, papan dikasih. Ya, sama PTBes diberikan, ya sama SSW dibantu, ya rasa aman kesehatan sudah ada produknya di PTPS, dibimbing sama founder co-founder, ya sakit apa minumnya apa sudah dibimbing. Jadi kebutuhan kita sebagai manusia itu dicukupi, dipenuhi baik di SSW dan juga di PTBS, ya luar biasa. Belonging, cinta itu dapat banget di sini. Makanya orang yang sudah bertemu dengan SSW otomatis jatuh cinta dan tidak mau beralih. Ya, tidak akan keluar. Kalau keluar berarti dia belum dapat feel-nya, belum dapat. Kenapa? Tadi kebersamaannya mungkin frekuensinya masih kurang. Kadang datang ke seminar, kadang enggak. Jadi enggak, kurang klik. Ya, tapi kalau rajin ke seminar, mengikuti semua kegiatan, pasti jatuh cinta. Pasti ada rasa kasih dan sayang. Kemudian levelnya naik lagi. Kebutuhan manusia, semua manusia butuh banget yang namanya self-esteem, penghargaan. Sebentar lagi kita akan ada award night. Jangan sampai teman-teman nggak ngikut, rugi, rugi, rugi. Ya, wah luar biasa. Hanya ada di SSW tuh yang ada penghargaan. Sampai panitia yang matiin lampu, hidupin lampu aja dikasih piala sama Abi. Ya, luar biasa. Ya kemarin beberapa leader ya ikut ALT ya. Saya sebelahan sama Bu Nur Hasanah. Apa yang disampaikan saya bilang, ini mah sudah dikasih di SSW. Ya, ini sudah dikasih materinya sama Abi gitu. Ya kita ngomong aja. Oh iya iya, ini udah ada, ini sudah ada di SSW. Ya, self esteem, penghargaan. Kita sangat dihargai di SSW ini, luar biasa. Ya, coba semua panitia disusun panitianya rapi dan itu tidak ada di tim-tim lain ada panitianya rapi. Ya, seminar kita sangat rapi sekali dan itu dihargai. Di malam award night, teman-teman yang belum daftar segera daftar karena rugi nanti cuma lihat foto-fotonya sama videonya. Ya, segera daftar karena supaya teman-teman wabil khusus yang belum pernah ikut nih. Ya, kalau yang udah pernah biasanya pasti ikut lagi. Disitulah ya luar biasa self esteem, kebutuhan kita diberikan penghargaan itu akan diberikan oleh SSW, diberikan oleh Abi dan Umi. Luar biasa. Ya, meningkat lagi ya kepada yang tertinggi self actualization itu self esteem, penghargaan itu membuat kita sebagai manusia jadi confident, kita jadi percaya diri. Berapa banyak orang yang gabung di SSW ini tadinya nggak bisa bicara, tadinya nggak berani megang mikrofon, tadinya nggak bisa jadi narasumber, karena diberi penghargaan, diberi kesempatan oleh founder co-founder untuk menjadi pembicara, akhirnya lama-kelamaan terbiasa. Dan itu menimbulkan self-esteem, confident, percaya diri jadinya. Ya, luar biasa. Karena apa? Esteem ini, self-esteem ini, respect of others. Satu antara lain kita saling respect, saling menghormati, saling menghargai, dan itu ada di SSW, teman-teman. Ya, nah, untuk kebutuhan manusia yang paling tinggi itu adalah self actualization. Ya, kita butuh mengaktualisasikan diri kita, siapapun kita. Ya, perlu apa? Kita di SSW ini wabil khusus itu kreativitas kita sangat didukung ya oleh Abi dan Umi. Yang bisa nyanyi ya, ada wadahnya nyanyi. Coba kayak Bapak Haji Khairil tuh, ya ada lagunya ya. Berjuang, berjuang. Coba jadi tahu tuh Pak Haji bisa nyanyi. Ya, aktualisasi kita di sini self actualization dikasih wadahnya. Ayo Pak Haji yang nyanyi, ayo nyanyi. Semua pada respon semua. Ya, luar biasa. Ya, ini adalah penghargaan luar biasa. Ya mungkin di luar sana ada mungkin orang yang sebelum masuk SSW mungkin di luar sana mereka nggak dihargai. Siapa sih contohnya ya Pak Budi misalnya. Siapa sih Pak Budi di masyarakat sekitar sini? Ya hanya seorang driver misalnya, lulusan STM misalnya.
tidak terlalu dihargai, bahkan dikenal tidak bisa berbicara di masyarakat sekitar. Tapi siapa sangka karena dibina, dibimbing, ya, dirangkul oleh founder co-founder, akhirnya bisa bicara. Awal-awalnya salah-salah, pas, ya, nanti juga sadar sendiri pas ngedenger rekamannya, kan semua ini akan direkam oleh Arizal. Bisa dilihat lagi itu, ya, di YouTube kita, Smart Senior Official. Pas didengar, oh ya saya salah di sini kayaknya. Akhirnya nanti baru memperbaiki. Nah, itu kebutuhan kita di Human Needs ini, di SSW, di PTBS itu sudah diberikan. Ya, saya thank you banget, terima kasih banget kita buat founder dan co-founder, beliau guru kita yang luar biasa. Ya, oke, kalau kita tahu betapa luar biasanya Abi dan Umi mencintai kita, menyayangi kita, kepengen kita sukses, meleleh nih teman-teman, air mata ya pasti meleleh, ya luar biasa. Ya, kemudian kita bisa next ya. Apa yang harus saya lakukan di dalam bisnis jaringan ini? Harus disadari siapa kita, di mana kita berada. Kita sedang berada di komunitas anti riba SSW Smart Synergy World. Ya, tugas kita adalah ada 3. Yang pertama selling, jual produk. Ya, jual produk. Walaupun kita diarahkannya jual satu paket, Bapak Ibu. 1 BS, 1 paket, 14 PV. Diarahkannya seperti itu. Jadi selling. Karena apa? Ada produk. Ya, kita ada produk PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Produk kita ada. Maka tugas kita bisa selling, ya. Maka untuk mendukung bisa selling ini, maka founder co-founder membuat paket-paket RO. Ada RO untuk khusus spesialis penyakit jantung, produknya ini. Ya, penyakit diabetes ini. Itu mendukung selling kita supaya bisa RO. Ya, RO dengan RO murah dan itu hanya ada di SSW. Ya, luar biasa. Pokoknya terima kasih banget ya buat founder dan co-founder. Mendukung tugas kita di PTBS ini supaya bisa selling, maka produk-produknya bebas. Mau pilih apa? Produk kesehatan, produk kecantikan, beauty klinik ada. Ya, itu produk-produknya sudah disusun oleh Abi dan Umi. Oh, ya kalau sakit ini jantung produknya ini ditulis. Ya, ada paket-paketnya, paket kecantikan, paket pengantin baru, ada. Ya, untuk semuanya ada. Nah, recruiting itulah tugas yang kedua, rekrut. Ya, luar biasa di sini rekrut, sponsoring. Ya, merekrut orang untuk sama seperti kita idem untuk bersama-sama berbisnis di sini. Ya, untuk mendapatkan income-income yang luar biasa yang sudah diberikan oleh PTBS. Selanjutnya, jangan lupa team building. Kita membina tim, kita punya tanggung jawab terhadap orang-orang yang sudah kita rekrut. Maka di awal itu kita harus tahu, karena tipe-tipe dari orang yang kita ajak juga, yang kita ajak berdakwah di sini, mereka ada yang ingin produknya saja sebagai user, ya berarti kita catat ya, ada tipe A, tipe B, tipe C. Ya, tipe A itu mereka yang memang ingin aktif ya untuk merekrut, untuk sukses di PTBS mendapatkan income-income dari PTBS. Nah, tipe A. Tipe B dia hanya user, hanya pakai produk aja, bergabung di PTBS hanya untuk mendapatkan diskon dari harga produk. Tipe C ya mungkin mereka hanya mau memberikan referensi-referensi saja kepada kita. Ya, nah itu adalah tugas kita ya, teman-teman, dan ini kita sudah didukung 100% disupport ya oleh SSW, oleh PTB supaya kita berkembang, bisa selling ya dengan produk-produk itu, dibikin paket-paketnya, rekrut juga ya, kita juga didukung dengan seminar-seminar, training-training yang diadakan oleh SSW. Juga team building, nah itu apalagi ya, selalu dibina, dibimbing oleh Abi dan Umi ya. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah mindset. How about your mindset? Ini mindset kita penting, teman-teman. Jangan salah dalam mindsetnya. Siapa kita? Who am I? Saya ini siapa ya? Saya ini memberikan solusi kepada orang atau memberikan problem sama orang? Nah itu. Harus diluruskan siapa saya. Karena ini yang akan menentukan Anda akan berjalan lari atau berjalan lelet, ya berjalannya ngesot. Nah itu. Kenapa ada yang berjalan maju mundur, maju mundur, maju mundur? Kenapa? Karena mindsetnya belum benar.
Tapi kalau sudah mengikuti training online offline, ya selalu mengikuti training-training, pasti akan berkata, mindset saya adalah orang yang akan give solution. Saya akan memberi solusi kepada siapapun orang yang saya jumpai. Nah, sehingga nggak akan takut untuk mengclosingkan orang tuh nggak akan takut. Kenapa ada perkataan, saya kasihan sama dia, kalau saya suruh belanja, nah itu mindsetnya error. Ada yang error tuh mindsetnya, harus dibenerin. Berarti kalau perkataan itu keluar, berarti dia menganggap dirinya sebagai troublemaker, pembuat masalah. Kalau kita merasa sebagai pembuat masalah, nggak usah prospek, nggak usah ngajak, nggak usah rekrut. Karena kita mindsetnya error. Sehingga takut, kasihan, dia kan udah pensiunan, dikit lagi mau pensiun, uangnya nggak ada. Kalau saya paksa closing, saya nyusahin dia. Itu mindsetnya salah. Tapi kalau mindsetnya rajin seminar, deket sama Abi Umi, nggak begitu bicaranya. Ingat terus apa kata Umi Elis. Ya, sekarang ibu sehat, masih PNS aktif, dikit lagi mau pensiun, tapi sekarang kan masih kerja. Sekarang aja 2.600.000 ibu nggak ada, terus gimana kalau nanti udah pensiun? Jadi sekarang harus bergabung di sini supaya saya bisa bantu ibu nanti pas pensiun ya ibu dapat dari PTBS ini. Begitu akhirnya closing. Tapi karena mindsetnya salah, nah ini poin yang paling penting. Benerin dulu mindsetnya. Jangan bergerak kalau mindsetnya belum bener. Jangan rekrut kalau belum bener, Ben. Kenapa? Karena ini orang ragu-ragu. Orang ragu-ragu ini sangat membahayakan. Membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Contohnya kalau ibu bapak ragu naik motor, mau nyalip di antara dua truk. Ya, bapak ibu di tengah-tengah bawa motor. Kalau ragu, maju mundur, kejepit tuh sama truk. Itu bahaya. Kalau ragu-ragu di jalanan aja bahaya. Tapi kalau kita mantap, kita mau nyalip di antara dua truk, kasih tanda klakson tit ya, pada diem tuh truknya ya, nggak mencet kita jalan, maju pasti. Kalau kita maju dia juga ngasih jalan. Tapi kalau kita maju dikit lagi mundur, maju mundur, akhirnya tuh truk kayaknya nggak mau nyalip, dia udah kejepit akhirnya tengah-tengah. Orang yang mindsetnya belum lurus, belum betul di PTBS ini, itu bisa menyesatkan, dolun mudilun, sesat menyesatkan. Dia tersesat dan dia bisa menyesatkan orang lain dari perkataannya. Makanya kata Umi Elis bilang apa? Kalau saya mau berbicara, kira-kira omongan saya ini bikin orang semangat apa enggak ya? Kalau kira-kira omongan kita nggak bikin kita nggak menyemangatin orang, lebih baik diam. Ya, berkatalah kata yang baik-baik. Ya, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik, kalau tidak diam. Jadi jangan bicara begitu lagi. Apalagi didengar oleh semua tim-tim, semua orang mendengar. Saya bingung closingin apa enggak ya, kasihan. Banyak sekali. Akhirnya apa? Pantesan nggak closing. Kenapa? Karena masih ragu mindsetnya itu. Jadi mindset ini hanya satu kata, tetapi dampaknya luar biasa. Kalau belum bener di sini kita nggak bisa next, jangan next. Benerin dulu nih. Konsultasi sama leader, konsultasi sama founder. Ya, leader, saya menganggap begini, itu ada calon mitra saya mau prospek, tapi dia mau itu, kayaknya kasihan ya. Nah, biar dibenerin dulu mindsetnya. Nah itu, oke. Mindset kita helping people for developing business. Kita membantu orang. Nah, kita membantu orang siapapun yang kita jumpai, mau dia pensiunan, mau dia belum pensiun. Ya coba tuh di timnya Umi Haji Elis Ratnasari kan ada itu yang di Palu. Nah, ibu nanti kalau pensiun bakal dapat 1 miliar nggak dari kantor? Enggak, ya udah nanti dapat dari PTBS ini. Begitu, akhirnya semangat tuh ibu tersebut, Bu Maya ya. Semangat akhirnya sudah dapat motor, dapat mobilnya, dikit lagi Pajero. Karena mindsetnya dibenerin. Oh gitu ya, iya ya, saya nanti pensiun saya nggak dapat 1 miliar dari perusahaan ini. Oh berarti nanti bakal dapatnya dari sini. Nah seperti itu. Jadi mindsetnya dibenerin dulu. Ya, hati-hati dengan mindset. Ya, selanjutnya, bagaimana kita cara membangun manusia?
Ya, di PTBS ini ya yang kita bangun manusia. Manusia itu dinamis, orangnya bisa berubah-ubah. Ya, yang tadinya aktif bisa nggak aktif. Yang tadinya nggak aktif bisa tiba-tiba aktif. Nah, ini kita berhadapan dengan orang yang berubah-ubah karena manusia itu dinamis. Ya, kita ingin membangun manusia, ya kita ingin membangun bisnis yang autopilot, ya income-nya pada saat kita berpergian pun, ya pada saat mungkin kita tidak bisa melakukan aktivitas PCA misalnya, yang misalnya PCA dan aktivitas PTBS, tapi tetap income masuk. Ya, ini adalah tujuan kita. Nah, bagaimana cara kita mengenali tipe-tipe calon mitra? Nah, ya tipe-tipe dari calon reseller kita, yang pertama tipe pebisnis. Nah, ketika kita bertemu dengan tipe pebisnis, kita sampaikan bahwa bisnis di PTBS ini time freedom loh. Waktunya bebas. Nah, kita kenalin nih calon-calon mitra kita. Yang tipe pertama itu adalah tipe pebisnis. Ya, tipe pebisnis adalah orang-orang yang memang terbiasa sehari-harinya pebisnis. Makanya kalau saya follow up ya mitra-mitra dari canvassing, saya tanya, Bapak bekerja atau usaha sehari-harinya? Atau siapapun dari manapun saya akan tanya, oh saya bisnis. Oke, kalau bisnis berarti dia punya waktu yang fleksibel. Jadi bisa diundang ke seminar hari apapun. Tapi kalau dia bilang saya karyawan, berarti mungkin hari-hari kerja tidak bisa. Nah, ketika kita sampaikan ketemu nih sama calon reseller dia pebisnis tipenya, kita bilang bahwa bisnis di PTBS ini ya sesuai dengan kebutuhan mereka, mereka butuh time freedom di PTBS dapat. Kita bisa mengerjakan kapan saja PTBS ini. Yang terpenting kita jangan terlena, mentang-mentang waktunya bebas, ya kadang-kadang kitanya hari ini mengerjakan, besok tidak. Nah itu. Ya, tapi bagaimana dengan karyawan yang mereka mengerjakan tiap hari? Nah itu, kalau kita seperti mereka bekerjanya di PTBS ini pasti suksesnya luar biasa. Nah, tipe pebisnis mereka kepingin sekali ya punya passive income dan active income, terutama yang passive income. Ya, jadi tidak terikat. Jangan sampai kita punya bisnis nggak bisa ditinggal sama sekali. Nah, itu nggak bahaya. Kan ada bisnis seperti itu. Ya, yang menjaga quality produk itu kita. Misalnya bisnis mie ayam, ya. Mie ayam itu yang bisa meramu hanya kita, ya. Walaupun yang lain ada yang bantu, tapi tetap di tangan kita. Nah, itu bahaya kalau misalnya bisnis seperti itu. Nah, PTBS ini kita sampaikan, ini di sini bisa mendapatkan, ya, time freedom, waktunya bebas, passive income dapat, active income dapat. Ya, diawali dari active income dulu. Kita bekerja, kita dapat uang. Tapi setelah kita membina tim di PTBS ini, maka kita akan mendapatkan passive income. Nah, kemudian di PTBS ini, ya tipe pebisnis kita sampaikan di sini, ya modalnya nggak besar. Sebenarnya 2.600.000 itu bukan modal. Ya, bukan modal. Tetapi itu adalah kita hanya mengganti pengeluaran sebagai pemasukan. Produknya adalah produk yang kita butuhkan sehari-hari. Cara kita berbicara kepada tipe pebisnis seperti itu. Jadi di sini Pak, modalnya nggak besar. Nah itu. Dan di sini nggak butuh pengalaman di PTBS ini. Ya, tipe pebisnis juga sukanya tanpa pengalaman. Di sini kita sampaikan nggak butuh pengalaman. Ya, bisa learning by doing. Ya, sambil jalan kita belajarnya, trial and error. Salah, perbaiki. Ya, gagal, kita coba lagi. Seperti itu. Ya, kemudian suksesnya konsep by the time. Kita beli waktu nih di PTBS ini. Kita sampaikan, Pak, nih kita di PTBS ini kita beli waktu. Yang seharusnya ditempuh oleh orang-orang lain yang bekerja biasa itu butuh misalnya 10 tahun baru bisa beli mobil secara cash misalnya. Kita di sini bisa ya lebih cepat. Ya, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bisa membeli Pajero misalnya. Ya, seperti itu. Kemudian sistemnya sederhana dan terbukti. Ya, di PTBS ini kita sampaikan kepada tipe pebisnis. Sistem di PTBS ini sangat sederhana dan sudah terbukti banyak yang sukses. Ya, seperti itu. Nah, ini ibaratnya tipe pebisnis ini ya kita sampaikan mereka suka juga dengan franchise system. Ya, kenapa dikatakan ya seperti franchise system kita tidak disibukkan oleh quality control produk. Kita nggak mikirin produk. Ya, kita sebagai
Reseller PTBS kita tidak disibukkan dengan produk, itu mah produk udah urusan PTBS. Kita mah taunya tadi, selling, rekrut, building team, selling, rekrut, building team, itu aja tugas kita. Kita tidak memikirkan bagaimana produk, itu sudah bagian PTBS ya. Nah, seperti itu. Jaringannya di PTBS ini sudah lebih luas. Kenapa disebut lebih luas? Kita bisa rekrut siapapun ya, yang di Indonesia, yang di luar negeri seperti SSW sudah tersebar di 5 benua. Ya, di luar negeri bisa, dimanapun bisa. Tidak, ya, jaringannya lebih luas, tidak lihat dari usia, tidak. Ya, bahkan anak kecil pun bisa bergabung di PTBS ini. Ya, keren banget. Nah, kita sampaikan seperti itu. Ini kalau tipe pebisnis langsung bisa tertarik mereka. Oh gitu, iya. Jaringannya luas, Pak. Ya, tidak mesti di Indonesia saja, tapi bisa dimanapun saja. Di luar negeri bisa, bisa Pak. Nah, seperti itu. Bisnis yang dapat berkembang sendiri. Lah, kenapa berkembang sendiri? Lah, misalnya kita punya reseller misalnya di Medan atau di Padang. Ya, tugas kita ya seperti Bu Jenderal Miftah tuh luar biasa. Ya, punya misalnya di Riau misalnya, ya. Nah, itu dibina saja timnya, ya. Pentolannya, ketuanya dibina di situ. Sehingga nanti mereka bisa mengembangkan bisnis sendiri autopilot. Kenapa? Karena kita sistemnya sangat didukung oleh SSW. Sangat didukung. Ya, kita one direction soalnya. Satu komando kita. Jadi harus ingat kita satu komando. Kata Abi A, A kita A, B, B kita ikutin B. Kalau one direction pasti gampang. Nah itu. Ya, jadi bisnisnya berkembang sendiri. Seperti Bu Mega, ya luar biasa sudah memimpin di tempatnya luar biasa dan sudah berkembang. Nah itu salah satu contoh bisnis yang dapat berkembang sendiri. Nah seperti itu. Ya, walaupun ada tahapan-tahapannya. Pertama building tim dulu. Ya, kemudian ada misi sosial, pasti misi sosial. Ya, coba PTBS itu ya menyumbang ke Palestina luar biasa, bermiliar-miliar. Ya, kita disampaikan oleh founder kita harus banyak bersedekah, ya, luar biasa. Ini tipe bisnis. Cara menghadapi mereka seperti itu. Nah, kalau tipe mahasiswa, apa yang harus kita sampaikan kepada para mahasiswa? Nah, kita sampaikan bahwa di PTBS ini nanti bisa mendapatkan variabel ya, punya pendapatan yang variasi dan unlimited, tergantung. Mau sekedar bayar UKT, sekedar bisa beli laptop, bisa beli HP yang bagus, atau pengen lebih dari itu. Dan sudah banyak orang-orang yang mahasiswa yang sukses di PTBS ini sudah banyak. Yang kedua, di PTBS ini nggak butuh pengalaman. Ya, karena kalau mahasiswa nanti sudah fresh graduate, mereka sudah lulus, mereka pasti diminta pengalaman. Di PTBS ini tidak perlu pakai pengalaman, tidak perlu. Ya, nah itu. Kemudian karir di PTBS ini cepat karirnya. Ya, di PTB sudah terbukti itu ya, reward dan leadershipnya. Ada yang seminggu ya bisa langsung dapat ya new ambassador, ada yang 2 pekan, ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah itu. Jadi ini karirnya cepat ya, reward dan profit dan leadershipnya kepemimpinan cepat ya. Menjadi new ambassador, star ambassador, big ambassador ya, luxury ambassador, itu tergantung kepada kita mau secepat apa. Ya, kemudian ya di PTBS ini untuk mahasiswa bisa menambah wawasan dan kenalan, pastinya itu. Jadi tambah wawasan, oh seperti ini ya PTBS, dan memperbanyak kenalan ya, apalagi bisa punya good income ya, luar biasa. Mendapatkan satu reseller saja sudah 400.000 tuh profit penjualan langsung, belum profit pengembangan, belum profit-profit yang lainnya. Nah, ini ada juga yang untuk mencari jodoh, ya tidak apa-apa ya. Nah, dalam rangka mencari jodoh, ya alhamdulillah kalau punya pasangan di PTBS ini aman. Ya, ya maharnya bisa ya 5 priority dibayar tunai gitu ya. Jangan mau kenah doang ya maharnya. Kalau sudah masuk PTBS ini, cari jodohnya di PTBS aman. Kenapa? Pasti nggak akan dikasih utang, pasti nggak akan dikasih riba, kan begitu. Tapi kalau cari yang di luar sana belum tentu. Nah itu, jadi kita sampaikan kepada mahasiswa seperti itu. Nah yang bergabung di sini adalah keluarga-keluarga yang sudah mereka ya ingin hijrah meninggalkan dosa riba. Jadi kalau kamu di sini aman. Saya pengen cari jodoh Umi. Oh ya nggak apa-apa, bagus cari jodoh di sini. Kalau emang ada jodohnya nggak kemana. Nah di sini ada wadahnya supaya apa? Ya mereka sudah anti riba, nggak bakalan berhubungan lagi yang namanya riba.
Berarti aman dong, ya safety tadi termasuk kebutuhan manusia. Dapat pengalaman pasti, profesional job juga luar biasa. Ini pekerjaan yang sangat profesional. Kalau ditekunin, PTBS ini kalau ditekunin, ya benar-benar kita pengen profesional di bidang ini, betul-betul belajar, mencatat semua materi-materi Abi dan Umi itu ya, itu materinya kalau dikumpulin mahal. Ya kita Zoom meeting gratis. Ini kalau di tempat lain bayar ini ya. Ini ilmu dari Abi nih mahal semua, tapi kita gratis di sini. Ya disusun, ya dicatat jadi diktat ya, diktat SSW karena ini adalah kampus SSW Bapak Ibu sekalian ya. Jalan-jalan gratis mahasiswa, oh happy banget. Sudah banyak ya mahasiswa-mahasiswa yang sukses di PTBS ini banyak bisa jalan-jalan ke luar negeri ya. Dan waktunya fleksibel, dipastikan nggak akan ganggu kuliah. Yang kerja aja bisa, ya, yang ASN aja bisa, yang guru aja bisa, apalagi yang mahasiswa pasti punya waktu fleksibel. Di saatnya kuliah ya kuliah. Tapi kuliah itu, ya, Umi kan kebetulan dosen, ya, itu 3 bulan aktif kuliah, 3 bulan libur. Nah, Umi sekarang bulan ini libur, libur Desember, Januari, Februari, libur. Maret kuliah, Maret, April, Mei. Juni, Juli, Agustus libur lagi. 3 bulan kuliah, 3 bulan libur, 3 bulan kuliah, 3 bulan libur. Lah terus ngapain itu libur? Ya, mendingan berbisnis. Ya, kemudian selanjutnya kita berhadapan dengan calon reseller tipe MLM. Mereka biasa main, biasa ikut dengan MLM lainnya misalnya, ya. Nah, kita sampaikan di sini beda. Apa bedanya MLM yang Bapak Ibu ketahui di luar sana dengan PTBS itu apa bedanya? Kita sampaikan. Di sini tidak ada riset, poinnya nggak ada yang angus. Ya. Dan tidak ada tutup poin, nggak ada di sini. Nggak ada tupo-tupo. Nah, kebetulan alhamdulillah Umi juga biasa main, ya. Biasa main MLM begini udah makan sehari-hari karena apa? Dari ayah Umi itu udah biasa segala jenis MLM tuh udah disapu rata dah. Tinggal disebut aja apa ini itu udah ikut semua dan udah tahu semua. Ya, nah itu. Jadi kita bilang bedanya apa? Kenapa saya jatuh cinta di PTBS ini? Karena beda. Tidak, di sini nggak ada riset, poinnya nggak ada angus, nggak ada tutup poin. Income-nya akumulatif, 14 sumber income banyak banget. Ada profit penjualan langsung, ya ada profit pasangan dan lain-lainnya banyak lagi deh. Itu udah ada training khususnya lagi nanti, ya. Bisnisnya dengan resiko kecil, hasil besar. Ya, apa sih resiko masuk di PTBS tuh nggak ada. Orang setor 2.600.000 dapat produk 14 TV, produknya bebas memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Coba kalau 2.600.000 itu dibawa ke mall, ya paling cuma dapat belanjaan doang, tapi kita nggak dapat hak usaha. Nah itu, jadi jauh sekali. Ya di sini nggak ada resikonya. Ya resikonya sehat badan kita makan produknya, resikonya irit. Ya resiko positif itu mah. Ya irit kita punya BBM. Bisnisnya transparan, semua bisa dilihat di ID member kita, dibuka aja ID membernya. Belajar buka ID member. Ya, ada semua di situ uangnya masuk berapa ada semua. Seminar dan training masif. Oh, seminarnya Masya Allah sekarang tiap hari. PTBS ngadain tiap hari. Ini SSW mau rencana mau tiap hari. Ya, masif seminar, training. Kemarin ikut ALT ya. Alhamdulillah materi-materi ALT sudah disampaikan oleh Abi semua. Ya, cuman pengulangan aja repetition. Tapi kan itu wajib diikutin, makanya kita ngikut. Tapi begitu kita dengar, oh ini sudah disampaikan semua di SSW, Alhamdulillah. Ya, turut berbangga lah kita sudah masuk di SSW. Karena materinya dari Abi itu udah luar biasa. Ya, komplit. Produk dibutuhkan oleh semua orang. Wah iya, produknya pil pengirit BBM. Ya, kemudian pupuk, vitamin ternak, produk kesehatan, produk kecantikan, kegantengan, semua produknya kebutuhan sehari-hari itu kita sampaikan kepada orang-orang yang tipe MLM. Mungkin di MLM dia produknya cuma satu, misal kalung-kalung doang. Nah, tapi tidak sekomplit ini. Ini PTBS, so, ini akan terus ya mengeluarkan produk-produk semakin banyak. Ada madu lagi, ya ada lagi yang untuk membuat pH air naik coba. Dan itu akan terus bertambah lagi, bertambah lagi produk dari PTBS. Ya hanya PTBS satu-satunya ya penjualan langsung berjenjang syariah yang produknya banyak. Yang lain itu nggak ada. Coba luar biasa. Jadi
untuk meyakinkan orang yang tipe MLM. Kita sampaikan seperti itu. Kalau berhadapan dengan tipe yang selanjutnya, nah tipe yang selanjutnya ini adalah tipe karyawan. Ya, tipe karyawan ya, seperti Umi, misalnya Umi juga masih karyawan ini ya, ASN. Nah, itu income-nya tidak terbatas. Jadi tergantung kinerja kita. Kalau karyawan kan terbatas, serajin-rajinnya seperti apapun sampai nginep-nginep di kantor ya udah segitu gajinya. Mau sampai tidur-tidur di tempat di kantor juga tetap begitu. Nah, tapi kalau di PT BES, kalau kerja kita semakin gila dan brutal kalau bahasa AKPR ini, itu maka income-nya juga akan brutal income-nya. Hari ini 5 juta, besok bisa 10 juta, bisa 28 juta, bisa naik 50. Nah, itu. Income-nya juga tidak menentu. Tidak menentu itu bukan berarti nggak dapat income, tapi kadang-kadang 5 juta, kadang 10 juta, 28 juta terus naik bisa. Nah, seperti itu. Ya, income tidak terbatas, unlimited income. Kemudian ya, kerja vs income di sini, fair income. Income itu fair di sini. Yang malas ya nggak dapat income. Itu nanti jadi tetanus, terdaftar tanpa bonus, nggak ada bonus. Bonus apa namanya, profit pekanan nggak dapat nih, besok Selasa gajian nih. Coba dilihat besok hari Selasa. Ada uang masuk nggak ke rekening? Kalau ke rekening kita sebagai reseller PTBS nggak masuk, berarti kita tetanus. Kita terdaftar tapi nggak ada bonus. Kenapa orang kita nggak aktivitas? Ya, kalaupun aktivitasnya sudah ada, tapi kalau belum sampai closing, berarti kita harus belajar lagi, jangan putus asa. Gagal, coba lagi, salah, perbaikin, terus belajar, jangan mundur. Saya sudah prospek ini seminggu, perasaan ke sono kemari, kalau nggak ada closing, jangan mundur. Ya, kita tidak tahu ya. Kita ini tugasnya hanya sa'i, sopa marwah, nanti air zam-zamnya ada di mana, terserah Allah ya. Nah, tawakal kepada Allah. Karir di PTBS ini jelas, udah jelas ya. Dari mulai new ambassador, star ambassador, big ambassador, luxury ambassador sudah jelas. Cepat meraih keberhasilan, sudah berapa banyak ya orang yang sangat cepat sekali ya. Dan nggak lihat latar belakang, sistemnya sangat bagus, udah teruji PTBS ini. Ya, sudah ada dengan latar belakang supir sukses ada, yang TU tukang urus sukses ada, latar belakang apapun ya. Variable income-nya bervariasi tergantung kinerja kita, dan di PTBS ini ada recognition sangat dihargai, makanya banyak yang terharu. Ya, nah besok nih insya Allah ada recognition ya, ada yang akan dilantik menjadi SC20. Ya, dikasih kembang, dikasih bunga, kasih sambutan, dihargai banget. Ya, di luar sana belum tentu dihargai seperti itu. Ya, kemudian kalau kita berhadapan dengan tipe ibu rumah tangga, nah ini tipe selanjutnya nih. Kalau ibu rumah tangga itu 24 hours kerja, ya dari mulai nyuci piring, nyapu, nyetrika, nggak habis-habis ya. Nah, jadi ibu-ibu itu butuh penghargaan ya. Nah, kita sampaikan ibu, meskipun ibu-ibu rumah tangga, kalau masuk bergabung bersama PTBS nanti ibu akan dapat penghargaan. Oh iya, iya, walaupun ibu cuma bawa baki ya, ngasih ke VIP, ngasih apa minuman, ngasih makanan, ngangkatin tasnya, ya ngasih bawain selempang, pakai nampan, itu dihargai pasti. Oh itu ya. Oh, dapet ya, dapet. Makanya sampai nangis belinang air mata. Perasaan saya cuman bawain air doang, bawain ini makanan, bawain tas kok dikasih piala, nangis. Kenapa? Ibu rumah tangga tuh butuh dihargai. Ya selama ini bekerja setiap hari 24 jam nggak ada berhentinya. Ibu rumah tangga ketika kita sampaikan, ibu di sini bisa mendapatkan penghargaan. Wah, akhirnya semangat. Oh, boleh nih saya mau banget kayak begitu ya. Bisnis bisa diwariskan. Nah, itu yang bikin jatuh cinta. Oh bisa diwariskan? Iya, Bu. Ya, kalau nanti kita dipanggil sama Allah, apapun yang ibu kerjakan hari ini di PTBS nanti akan dinikmati oleh anak cucu ibu. Oh, begitu. Ya, dan ibu bebas belanja, punya uang sendiri. Ya, selama ini kan beli lepon setip aja harus dari suami. Ya, iya saya juga nggak punya income sama sekali, saya di rumah doang. Nah, ini bisa Bu, nanti ibu bisa beli make up sendiri. Beli ada krim pagi, krim malam, ada lip matte-nya, ada hand body-nya, ada parfumnya. Ibu bisa. Ya, punya uang sendiri, jadi bisa belanja sendiri. Niatnya nawaitunya membantu suami, biar jangan 100% bergantung. Ya, nah niatnya membantu. Waktunya tidak terikat, Ibu. Ibu kerjain dulu pekerjaan rumah tangga Ibu, jangan pula sudah masuk PTBS pekerjaan rumah tangga terlantar, jangan.
Ya, harus diatur waktunya. Oh, berarti lebih pagi lagi bangunnya, ya. Ya, bangunnya, pekerjaannya begitu nanti dapat income ibu dari PTBS. Nah, ibu bisa ngelondri kan biasanya ibu yang nyuci baju sendiri, nyetrika baju sendiri, iya. Nah, nanti begitu ibu pelan-pelan bekerja di PTBS, nanti dapat income, nanti uang ibu itu bisa buat ngelondri atau bisa ada pembantu di rumah mengerjakan tugas itu. Oh gitu, iya selama ini kan nggak ada income, iya. Nah itu, wah enak ya, iya waktu tidak terikat bu, nggak terikat ya. Dan bisa mengaktualisasikan diri selama ini ibu tuh punya, setiap manusia itu punya kelebihan. Nah ini akan bisa ya tertampung di sini. Oh begitu, iya. Nah kalau tipe profesional, tipe selanjutnya ya, profesional seperti dokter misalnya, dosen ya, yang nggak punya waktu kadang sibuk banget. Nah kita katakan bahwa bisnis di PTBS ini waktunya fleksibel, Bu, Bapak. Oh gitu, iya. Saya kan tenaga kesehatan ini, dokter atau bidan ya atau dosen. Waktunya fleksibel, malah bisa bisa mendampingi juga ini. Ini ada paket-paket produk untuk ibu menyusui, misalnya ke bidan-bidan kata Umelis kan. Nih ketemu bidan, nih ada paket menyusui ibu-ibu. Nah, ada ini ya LVN mamnya ada. Oh gitu, ada produknya, ada Kristal V-nya ada ya, produk untuk ibu tipe profesional tuh kalau dokter atau bidan ya. Dosen ya waktu fleksibel, passive income ya. Nah, itu kita sampaikan karena mereka butuh akan passive income ya. Nah, bisa menolong orang dengan cara lain ya. Dengan cara lain kita bisa membantu orang ya. Profesional itu mereka senang sekali membantu orang. Apa yang bisa bisa kita bantu buat orang lain? Bisa caranya. Ya, kalau kita kata Umeris, kalau kita pengen ngasih dia mobil, terus-terusan kita kasih mobil ke orang, mau sampai di mana kemampuan kita. Tapi kalau mereka bergabung di PTB sini, mereka bisa mendapatkan motor, mobil, sudah ribuan mobil motor yang diberikan oleh PTBS, yang sudah diberikan oleh SSW, ya luar biasa. Nah, free time for family, kita punya waktu untuk keluarga. Ya, bebas, ya kapan saja bisa. Kemarin di ALT juga disampaikan itu ya tentang bagaimana keluarga butuh waktu. Nah itu bisa disiapkan. Bisnis jangka panjang ya, tidak ada pensiun di PTBS ini, nggak ada pensiunnya. Kalau kerja bisa pensiun, income makin turun bukan makin naik. Tapi kalau di PTBS ini terus menerus kita lakukan, maka income kita akan terus naik ya. Kita juga punya income tambahan. Nah, untuk selanjutnya approaching, pendekatannya seperti apa? Nah, bisa dengan 8 pertanyaan basic. Nah, ini sudah sering diulang-ulang ini ya oleh Abi dan Umi. Ya, 8 pertanyaan basic ya, misalnya dengan ASN lah karena Umi ASN ya. Anda bekerja di mana? Sudah berapa lama? Oh, saya sebagai ASN misalnya. Sudah berapa lama? Sudah misalnya 23 tahun ya. Apa yang Anda sukai dari pekerjaan Anda? Wah, senang banget. Emang hobi ngajar misalnya gitu ya. Apakah ada yang Anda khawatirkan? Oh, ada. Kenapa? Pada saat saya pernah ketemu dengan para pensiunan, nah saya tanya sama istrinya, wah ibu enak dong, bapak udah pensiun, ada penghargaan gitu ya, sudah 40 tahun mengabdi. Ibunya malah meneteskan air mata. Oh ibu nangis kenapa? Iya, sekarang income Bapak turun terjun payung bebas. Sekarang cuma 4 juta. Ini anak 3 belum nikah. Wah, saya langsung berkaca. Berarti masa depan saya juga bisa seperti itu kalau saya tidak siap payung sebelum hujan. Siap bisnis sebelum pensiun. Nah, itu. Ya, dalam pekerjaan yang Anda sekarang, itu yang saya khawatirkan. Wah, saya sudah melihat langsung. Oh, begitu, Bu. Iya. Waduh, saya langsung merenung tuh pulang dari situ. Sudah pensiun ternyata ya padahal profesor gitu. Oh income cuma 4 juta sekarang per bulan. Anak 3 belum nikah. Ma, ibunya nangis. Ya. Nah kemudian kita tanya, jika Anda bekerja terus-menerus nih dengan baik sekali, posisi Anda dalam 5 tahun ke depan seperti apa? Nah itu. Ya itu kalau ASN, ya itu udah ada tahapannya. Ya setinggi-tingginya jelas sudah ada baku ya income-nya. Nah, apa impian Anda dalam 5 tahun ke depan? Wah, banyak ya. Ada mungkin yang belum pengen haji furoda, ya, pengen beli rumah yang layak, ya, bisa rumah gadang supaya anak cucu kalau kumpul bisa. Nah, ya, kemudian pengen haji furoda bareng pasangan, bareng keluarga, bareng anak, ya, pengen punya mobil yang besar supaya bisa bawa keluarga, bisa pulang kampung, mobilnya yang bagus. Seperti apa misalnya kayak Pajero ya atau Alphard yang nyaman ya atau Rubicon atau apa. Nah, itu ya
Apakah impian Anda bisa terwujud dengan posisi pekerjaan Anda sekarang? Ya jauh. Jauh sekali ya. Apa kriteria pekerjaan yang ideal menurut Anda? Nanti mereka akan menyebutkan. Ya pekerjaan yang waktunya bebas, ya income-nya juga unlimited income. Ya bisa mewujudkan semua impian. Jika ada pekerjaan yang ideal sesuai dengan kriteria Anda dan dapat mewujudkan semua impian Anda, apakah Anda terbuka untuk menerima informasinya? Ya, wah, boleh tuh, saya mau dengar. Nah, dengerin. Nah, seperti itu, yaitu solusi. Ya, solusi ada 7 solusi yang akan diberikan oleh PT BES kita sampaikan. Nah, seperti itu. Nah, mengetahui kebutuhan need calon mitra kita dengan cara menggali hot button. Ya, hot button ini hot panas, button tombol. Tombol panas yang membuat orang gelisah ini bagaimana keadaan saya ini nggak nyaman ya. Dan TOD treat of discontents ya, discontent tidak nyaman dia gimana nih ya, lebih besar pasak daripada tiang, itu yang bikin nggak nyaman. Suka masih dapat di WA masih ada tagihan-tagihan diingetin, itu udah nggak nyaman banget ya. Merasa bosan menjadi orang miskin ya, bosan dengan apa namanya cicilan-cicilan. Nah, orang seperti itu kita harus tahu, oh ini berarti hot buttonnya ini nih ya, kapok ya. Pengen pensiun jadi orang miskin misalnya, kalau pengen beli belanjanya tuh tinggal bungkus, kalau kata Abi mau sepatu tinggal bungkus, mau ini tinggal bungkus, semua tinggal bungkus, nggak pakai mikir gitu, nggak pakai lihat harga ya. Nah itu. Nah terus di sini untuk menggali ya kebutuhan setiap orang, kita bisa presentasinya diawali tadi ya, ada 7 solusi yang diberikan ya. Perkenalkan, nama saya misalnya siapa, Umi Kalsuminang CMA, saya dari komunitas anti riba SSW. Kami akan memberikan 7 solusi. 1, lunas hutang. 2, bisa berangkat umroh, haji furoda, bisa punya kendaraan cash, bisa punya rumah cash, bisa jalan-jalan ya, kemudian bisa punya income tambahan ya, bisa apa lagi, bisa sehat badannya. Nah itu, jadi ada tujuh solusi yang kita berikan. Nah itu presentasi. Oh gitu, gimana caranya? Saya punya utang misalnya 100 juta, pengen punya rumah 1 miliar, pengen punya mobil 500 juta. Ya itu, gimana caranya? Bisa dengan cara presentasi one on one, 1 lawan 1 kita. Ya, ini adalah bisnis yang sangat ideal. Ya, kita sampaikan. Kenapa? Idealnya bisa dikerjakan kapan saja. Ya, kita bebas ya waktunya. Dan ini kita bisa sampaikan juga tentang luar biasanya bonus demografi itu apa? Bonus demografi itu adalah usia aktif ya, usia bekerja yang produktif itu lebih banyak daripada usia yang masih kecil atau usia yang jompo. Nah, Umi Elis pernah menyampaikan kepada kita tentang keajaiban angka 80. Usia 0 sampai usia 20 itu saatnya kita sekolah, belajar ya, no income, kita belum punya income. Rata-rata usia 0 sampai 20 itu belum punya income, mayoritas. Nah, usia 20 sampai 40 itu saatnya orang bekerja. Nah, ini nih yang usia 20 sampai 40 ini yang banyak usianya. Usia 20 sampai 40 saatnya kita create ya, create aset ya. Cetak, bisa beli rumah 1, bisa beli mobil 1, tuh create aset. Nah, usia 40 sampai 60 multiple aset. Mobilnya udah 2, udah 3 ya, rumahnya udah nggak 1 lagi, 2, 3. Nah, itu. Bisa disesuaikan dengan anak, anaknya 6, mobilnya 6, rumahnya 6 misalnya. Tuh ya. Itu multiple aset usia 40 sampai 60 tahun. Nah, usia 60 sampai 80 tahun itu saatnya distribution aset, bagi-bagi. Ya, bagi. Nah, yang sebelah sini ini rumah ini buat kamu. Yang mobil ini buat kamu, udah distribusi aset kita. Nah, kalau bonus demografi ini bahayanya usia 20 sama 40 paling banyak di situ. Sementara peluang pekerjaan tuh sekarang ya tidak sebanyak angka manusia yang produktif. Nah, itu. Oleh karena itu, kita sampaikan kepada orang tersebut secara one on one, ini PTBS luar biasa. Ya, bisa dikerjakan kapan saja. Ya, sehingga ini adalah satu peluang nih. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kenapa profesinya menjanjikan banget di sini, multi income-nya ada 14 income. Konsep sejahtera ini bisa sejahtera, sudah ribuan orang yang terbantu di PTBS ini, hidupnya makmur, ya, aman sentosa.
Semua kebutuhan human needs-nya tercapai di PTBS ini. Nah, kita sampaikan seperti itu presentasinya secara one on one, ya. Ada juga cara presentasi yang lainnya, ya, dengan cara diajak seminar, ya. Nah, itu. Ya, invite to seminar, diajak ke seminar. Ya, sudah kita jelaskan bahwa kita akan memberikan 7 solusi nih. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah, ayo Bapak besok, nah salah satunya besok nih Umi, ada yang Umi, Bapak kita ketemu besok di Masjid Fatullah Kampus UIN jam 10 pagi ya Pak. Oke, nanti Bapak saya ajak, ya, kita akan dijelaskannya nanti di Gria Ulansari Bekasi, Pak. Nanti akan berkumpul kurang lebih 100 orang, Pak, yang sama rata-rata mayoritas mereka ingin diwujudkan 7 solusi ini, Pak. Ada yang pengen lunas hutang, ada yang kepengen umroh, ada yang pengen punya mobil, pengen rumah, ada yang pengen punya income tambahan, pengen sehat. Oh, begitu. Iya. Jadi sekali nerangin banyak orang ya, Pak. Jangan nggak satu orang. Oh, begitu. Iya. Nah, kita edifikasi acara kita. Oh, nanti, nah kita contek dulu nih siapa besok pembicaranya. Oh, nanti yang akan menjelaskan adalah orang yang sangat luar biasa, Pak. Oh, begitu. Edifikasi. Edifikasi pembicaranya siapa. Nah, gitu. Iya, Pak, ini pembicara luar biasa, Pak. Dalam waktu yang tidak lama, beliau sudah lunas hutangnya, sudah bisa membeli kendaraan, sudah berangkat umroh, Pak. Oh, begitu. Iya, Pak. Oh, jadi ayo Bapak, nah itu malah langsung berangkat pakai mobil Umi, besok ada 2 orang, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Nah itu dari hasil canvassing, sebar brosur begitu kan, langsung WA. Nah begitu WA, nah saya tanya, ya Assalamualaikum nih dengan Bapak siapa? Bapak Pak Ibu? Bapak apa? Bapak misalnya Bapak Tony. Oh Bapak Tony, baik. Bapak bekerja apa? Usaha Pak? Oh saya usaha. Oh kalau usaha fleksibel dong. Nah, kalau usaha berarti Selasa bisa diajak. Tapi kalau dia katakan saya karyawan, oh kalau karyawan kemungkinan hari Selasa nggak bisa diajak. Berarti kalau dia karyawan, pekerja berarti ajaknya kalau nggak Sabtu berarti hari Ahad. Nah itu pentingnya kita tanya. Oh begitu, baik. Bapak, terima kasih telah menghubungi Umi Kalsum dari komunitas anti riba SSW. Kami siap membantu 7 solusi, Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 solusi ini, mana yang Bapak butuhkan? Nah, nanti dia tulis jadi WA. Nomor 1, lunas hutang. Kedua, saya pengen umroh. Baik, Bapak. Nah, solusinya, jika Bapak ingin tahu, nah Bapak silakan bertemu sama Umi di Masjid Fatullah jam 10 pagi. Nanti saya jemput, akan saya bawa Bapak ke Bekasi. Ya, di sana di Gria Ulansari Bekasi akan dijelaskan secara serentak kurang lebih 100 orang yang hadir, Bapak. Pembicara yang sangat luar biasa. Akhirnya mau besok ketemu. Itu cara yang Umi lakukan ya, yang Umi lakukan cara mengundang ke seminar seperti itu. Meskipun hasilnya adalah dari hasil canvassing. Nah, luar biasa ya. Nah, kemudian ayo kita temukan ya, materi selanjutnya adalah ayo kita temukan mitra-mitra yang berkualitas. Bagaimana caranya? Apa ciri-cirinya mitra yang berkualitas? 1 itu karakternya bagus, integritasnya tinggi. Ya, integritasnya tinggi. Apa ciri-ciri integritasnya tinggi? Ya, samina wa atokna, seminarnya rajin, nggak bolos-bolos. Sekarang seminar, besok kagak. Aduh, bagaimana itu bolos-bolos begitu ya, Bapak Ibu? Bisa dicek Umi kapan bolos, Umi Kalsum kapan bolos nggak seminar, begitu aja dah. Umi bilang itu ke tim-tim Umi yang di tim Legoso, coba Ibu Bapak sejak Bapak Ibu bergabung, kapan Umi Kalsum nggak hadir seminar? Kapan Umi Kalsum nggak nongol di Zoom meeting? Kalau di Zoom meeting belum nongol, itu tandanya belum pakai bedak, belum pakai lepen, makanya masih tutup kamera. Kadang-kadang di tengah-tengah tutup kamera karena sambil makan, kadang juga belum makan. Nah begitu, tapi kadang-kadang karena aduh kok tutup kamera, buka lagi nongol, padahal lagi ngunyah tuh, ngunyah selesai nongol lagi, ntar udah dilihat nah, mati tutup lagi, makan lagi sesuap sampai begitu. Kenapa? Karena kita di sini bukan untuk diri sendiri, kita di sini harus jadi uswatun hasanah, jadi contoh. Lah pantesan aja timnya kagak datang ke seminar, orang leadernya juga kagak datang. Bagaimana itu? Nah, kita kasih contoh, lead by example, kasih contoh. Ya, coba itu Abi Umi baru pulang dari Turki, bela-belain datang. Ya, ke Tebet itu makanya saya nangis tadi itu. Masih batuk, coba Abi tuh. Kemarin ngasih NBT di Tebet batuk-batuk. Aduh, ya Allah coba. Kata Pak Budi lapor lagi. Mi, tadi masa Pak Budi, Bapak salamin tangan Abi anget, kata Pak Budi.
kasihan ya Abi masih kecapean, tapi maksain datang ke Tebet tuh. Pak Budi lapor begitu lagi. Oh gitu Pak, iya masih anget badannya Abi. Nah tuh coba. Tadi saya datang ke premier aja, Umi Elis masih batuk-batuk. Tapi bela-belain nemuin kita. Coba, apa nggak nangis tadi saya di awal itu? Karena mikir, aduh, apakah saya bisa seperti itu? Coba. Apakah saya bisa seperti itu? Seperti Abi dan Umi sampai sebegitu integritasnya tinggi banget. Ya buat SSW ini luar biasa. Nah kita cari yang begitu. Saya pernah sekali itu ngelihat Umi Elis tangannya itu udah di apa itu namanya dikasih selang selang impus saya pernah tuh. Tapi masih input ini masih nginput data coba saya sampai beli nang air mata saya inget banget tuh ya Allah Umi tangannya udah diimpus ya tapi masih nginput data masih WA coba kita pilek dikit aja kagak datang seminar. Alasannya apa? Sakit gigi lah, kepusing pala lah, kucing beranak lah, bisa nggak datang lah. Itu coba. Ini makanya ciri-ciri mitra berkualitas. Itu karakter integritasnya tinggi. Jangan dikit-dikit alasan, dikit-dikit alasan. Coba. Nah, kalau hujan bawa jas hujan kali. Nah itu. Kalau alasan hujan, zaman sekarang lagi musim hujan begitu. Kalau kata Abi bahasanya ya reason always reasonable. Yang namanya alasan tetap aja jadi alasan. Yang kedua, IQ common sense mau belajar. Bapak Ibu, saya sudah mulai mencoba bikin catatan-catatan dari mulai saya masuk PTB sini 3 tahun kurang lebih. Itu ilmu dari Abi itu mahal, ya. Saya mau bikin diktatnya aja luar biasa. Banyak sekali istilah-istilah yang dikeluarkan oleh Abi dan Umi. Ada tikus mati di lumbung padi lah, ya. Ada istilah fokus kepada air, ya. Fokus kepada apa namanya jadilah kodok budek. Kalau orang-orang yang nggak tahu ceritanya kodok budek itu ada ceritanya ya fokuslah kepada gelas berisi air itu ada isi ada ceritanya dijelaskan oleh Abi itu ya saya baru satu kata-kata itu aja kalau mau dijelasin itu butuh waktu untuk mengetik ya jadi hanya istilah-istilahnya aja itu saya catat coba ya jadi mau belajar ya jadi kalau kita tidak hadir ke seminar Zoom meeting ataupun seminar yang ini berarti kita nggak mau belajar. Padahal kita belajar itu bukan buat kita, tapi buat tim kita. Nah itu. Jadi kalau kita masih asal-asalan di PTBS ini, pantas saja kalau income-nya juga asal-asalan. Kadang dapet, kadang enggak. Coba diintrospeksi. Kita memantaskan diri, ya. Harus mau IQ common sense mau belajar, catatannya rapi. Ya coba kayak Bu Miftah tuh, coba. Aduh saya bilang Bu Miftah keren banget saya bilang. Kalau udah presentasi sampai bikin materi itu kemarin saya minta Bu Miftah saya minta dong materinya. Iya nih saya bikin sendiri. Saya bilang, "Aduh, materinya keren banget bikin sendiri." Coba tuh Bu Miftah. Itu all out. Nah, itu baru namanya all out. Gimana Bu Miftah jadi MC coba? Bener-bener serius nggak main-main. Nah, itu. Itu contoh ya IQ common sense mau belajar. High level energy punya semangat untuk berhasil. Nah, semangatnya semangat tinggi ya. Semangat orang yang benar-benar berapi-api, contohnya kayak Bu Jenderal Marlia, tuh lihat ya, luar biasa, dua bulan dapat motor, ya, new ambassador, rajin canvassing, rajin presentasi, rajin follow up, tiap hari dikerjakan, makanya timnya paling banyak, ya, luar biasa. Achievement drive, orientasi pada hasil, ya. Bu Rika tuh, contohnya coba lihat, ya, dalam waktu sekian tahun, baru 1 tahun setengah, ya, masih baru banget ya mobilnya udah 2 ya luar biasa ya sudah dikit lagi itu udah luxury ya kerjanya gimana orientasi pada hasil ini mesti capai kita nih mesti capai nih kemarin foto bareng tuh di ALT yo nih 2 luxury nih coba tuh ya itu achievement drive itu general seperti itu ya money motivation orang yang butuh uang nah padahal sebenarnya sih yakin semua kita butuh uang, cuman masalahnya ada mau ngerjain nggak begitu. Siapa mau luxury? Saya. Siapa yang mau punya income 100 juta per bulan? Saya. Tapi seminarnya bolong-bolong. Nah itu, Zoom meeting kalau nggak diworo-woro sama PIC-nya nggak datang. Wah, bagaimana begitu, Bu? Harus jadi mental pemenang, ya. Follow the system, udah pasti harus follow the system. Ya, follow the system itu salah satu sistemnya adalah rajin ke seminar, ya. Makanya Umi rata-rata itu tim-tim Umi cemplungin ke sistem, ayo ke seminar. Ya, benar-benar dicengkeweng, benar-benar diantar jemput. Udah ada 3 bulan kali itu legoso. Ya, besok nih Umi nih, pagi-pagi ya.
jam 9, jam dari mulai jam 8 udah rapi pakaian, udah dandan, ngejemput ke mana? Ke Legoso dijemput. Sebelum ke Legoso di Masjid Patullah udah janji sama 2 orang hasilkan passing. Jemput ya jam 10 pagi ya 2 calon reseller itu di Masjid Patullah. Baru ke Legoso menjemput Ibu Amalia, Bu Tri Sulami, Bu Basria yang mau dilantik SE20. Habis itu jemput Ustazah Ani itu menceramah dulu beliau coba tuh. Ceramah dulu baru datang ke seminar itu yang mau dilantik SC20 tuh Ibu Ani Mas Ani itu ustazah. Saya jemput lagi beliau, habis jemput Bu Ustazah baru ke Bekasi seminar. Selesai di seminar Bekasi saya anterin lagi tuh ke Legoso coba. Legoso rumah Bu Haja Ani itu rumahnya di Pondok Cabe tuh. Anterin udah selesai baru pulang ke Taman Mini Bambu Apus. Itu sudah 33 tahun dilakukan. Karena Pak tugas kita building tim coba. Jadi saya mah suka heran aja gitu kalau punya mobil kosong, punya motor nggak kosong nggak bawa mitra ya. Edifikasi yang harus kita lakukan the system edifikasi. Edifikasi PTBes ya, perusahaan yang sangat luar biasa. Edifikasi Pak Haji Febrian, orangnya luar biasa ya. Itu 100 leader luxurinya itu dititipin duit 1 miliar nih mau ditambah lagi. Umi Elis dititipin lagi. Abi dititipin 1 miliar. Umi Elis dititipin 1 miliar PTBS. Apa nggak luar biasa? Kita edifikasi tuh Pak Haji Febrian. Sedekah ke Palestina tuh bermiliar-miliar. Ya, sedekah ke anak yatimnya banyak banget. Edifikasi Pak Haji Febrian. Ya, edifikasi produk-produk PTBS. Semuanya keren-keren semua. Pil pengerit BBM-nya luar biasa. Produk pupuknya, vitamin ternaknya, produk kesehatannya, produk kecantikan kegantengannya, edifikasi. Ada RO paket-paket ibu, paket sakit jantung, ya diabetes, ya semuanya udah ada nih. Osteoporosis sudah ada nih paket-paketnya. Edifikasi seminar kita kasih tahu seminar aja karena nggak hafal. Hari apa aja, ada di mana aja, masih tanya alamatnya, minta Sherlocknya. Berarti nggak care selama ini. Kok masih minta Sherlock sih? Umi Kasum tolong kirimin dong Sherlocknya, Masya Allah. Berarti kagak nyimpen ya, makanya pesan-pesan penting itu dikasih bintang. Ya, dikasih bintang. Nah, itu edifikasi. Edifikasi ya, kemudian konsultasi terus ke Abi, ke Umi, saya udah melakukan ya PCA, sudah home sharing, home meeting. Hari ini pekan ini belum ada closing. Apa yang harus saya lakukan ya Mi? Nah itu saya aja masih konsultasi dan saya selalu mendekatkan mitra-mitra saya amprokin langsung ke founder. Jadi jangan diketekin punya mitra diketekin gitu, aja nggak dideketin ke founder mah itu mah tuh kumaha tuh kayak begitu mah. Ya, ada istilah baru nih ada dari Abi nih. Kumaha engke. Oh, saya catat tuh istilah Abi tuh. Catat ya istilah baru dari Abi tuh. Kumaha engke itu ketemunya keluarnya pertama kali di Tebet tuh. Ya, kalau yang nggak datang ke Tebet maka nggak tahu itu kumaha engke ya. Gimana ntar gitu bahasa Sunda ya. Konsultasi kalau kumaha engke kagak gimana jadi dilantik-lantik nggak capek luxury kalau begitu. Konsultasi sama Abi Umi saya masih konsultasi Mi. Ya, saya begini gimana? Coba Umi prospek kemari begini. Nah, diarahkan kalau kita diarahkan karena ada ya sisi yang kita nggak tahu, yang leader lebih paham, founder lebih paham. Teachable, udah nurut manut samina wato nah aja udah. Positive thinking, positif feeling, udah. Berbaik sangka sama leader, jangan suzon. Nah, itu dia. Itu tuh yang 18 pantangan tuh yang Umi Eli sampaikan tuh. Ya, kebanyakan mikir ya. Nah, itu tuh. Mancing jengkel, kepancing jengkel tuh 18 larangan itu deh. Ya, udah sering di share tuh di grup ya. Mau di-share lagi ntar Umi share dah. Itu 18 pantangan. Jangan dilakukan itu karena itu menjadi hijab jadi rezeki nggak masuk. Kalau kita udah prospek ya lakukan lupakan, jangan dipikirin itu kok tadi udah saya prospek gitu kok nggak closing ya kok dia. Nah jangan dipikirin, kalau dipikirin jadi menutup pintu rezeki, akan ada closing yang lain jadi kehambat. Nah itu udah beban jangan jadi beban ya, kita kan tugasnya cuman sa'i sopa marwa nanti zam-zamnya ada di mana terserah Allah ya. Jadi ringan, hati bahagia, senyum, kan kata Umeli suruh senyum bahagia, dibahagiakan terus begitu ya. Jadi inilah yang perlu kita lakukan ya, the system, edifikasi, konsultasi, teachable. Hanya inilah kiranya yang bisa Umi sampaikan, kurang lebihnya Umi mohon maaf lahir batin. Dan sampai hari ini pun ya Umi Kalsum masih harus banyak belajar ya ilmu dari
Ponder, Co-founder, dan AA Rizal ya. Mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang pas ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Umi kembalikan lagi kepada orang yang sangat luar biasa, Ibu moderator kita, Ibu Dr. Anda Hajah Triminarni MPD. Silakan Bu Haji. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa Umi ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu mari kita Amin ya rabbal semuanya alamin. buat Umi Kalsum Minangsi. Ayo kita beri tepuk yang meriah. Alhamdulillah Umi jadi terang, gamblang, jelas ya Bapak Ibu ya. Setelah diberikan materi oleh Umi Kalsum, alhamdulillah kita pemahaman kita semakin bertambah dan mudah-mudahan kita bisa praktek nanti sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila ada yang mau menajamkan kembali pemahamannya tentang materi yang tadi telah disampaikan, dipersilahkan untuk bertanya kepada pemateri, boleh melalui chat atau langsung bertanya kepada pemateri secara langsung. Ayo kami persilahkan siapa yang mau bertanya pada malam hari ini. Saya sambil lihat di chat isinya luar biasa Umi. Presentasinya keren banget. Nah di sini isinya seperti itu, tapi belum ada pertanyaan di kolom chat. Ayo Bapak Ibu yang mau mempertajam pemahamannya biar kita lebih paham sehingga nanti kita tidak bingung lagi pada saat kita berhadapan dengan calon reseller di lapangan. Ya. Ayo siapa yang biasanya bertanya di sini? Alhamdulillah pesertanya sudah 100 orang. Alhamdulillah luar biasa. Yang tadi baru 40. Begitu ada pemateri yang menyampaikan yang luar biasa, ternyata pesertanya Alhamdulillah. terus-menerus sampai di angka 100 pas hari ini pada malam hari ini. Ya, berkurang satu. Ayo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya secara langsung. Nah, ini isinya luar biasa. Bikin semangat bangkit lagi. Terima kasih Umi Kalsum. Ini dari Bapak M. Surasa, Mister Surasa ya, menyampaikan kekagumannya terhadap Umi yang sangat luar biasa dalam menyampaikan materi pada malam hari ini. Ayo Bapak Mungkin Ibu, ada yang mau sharing-sharing kali Bu Haji ya. barangkali ada yang mau Sharing-sharing sharing-sharing pernah setelah berhadapan dengan bangkit. Ya, calon reseller yang seperti apa gitu. Bisa tuh. Ya ya berdasarkan barangkali. Ya, pengalaman. ya Bapak Ibu yang mengalami ada pengalaman di lapangan yaitu dalam menghadapi calon reseller, barangkali bisa disaringkan pada malam hari ini. Izin Bisa. sharing dari Oh ya, Malang. Alhamdulillah, Mister Surasa. Dipersilakan. Ya. Monggo. Assalamualaikum, Umi Kalsum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Mister Surasa Warahmatullahi yang keren. wabarakatuh. Ya. Nah, ini yang sering dihadapi kendala di lapangan itu masalah penetrasi untuk masuk ke perkebunan-perkebunan itu eh, tidak sulit, dimanapun berada tidak sulit. Tapi yang ada kendala di lapangan itu ada mitra saya di sini juga, Pak Ustadz Sirot. Nah, di sana itu gini Umi, orang itu punya kebun sawit, teman-teman saya juga banyak. Tapi kendalanya dia juga nggak punya duit Umi. Nah, itu kira-kira bagaimana? Kita sudah berupaya maksimal, target kita memang selalu priority di kawasan karena di luar sana teman-teman saya ya mohon maaf kebunnya sawit eh, begitu luas di sana di Kalimantan dimanapun kita sudah masuk ke sana, lah kemudian rata-rata duitnya yang nggak ada, jadi panen sawit itu hanya sekedarnya aja, Umi. Mungkin ada kiat-kiat khusus untuk membangkitkan yang bersangkutan itu untuk bisa bergabung ataupun bisa belanja. Demikian mohon saran atau jawabannya
Umi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Warahmatullahi Ibu Haji? wabarakatuh. Ya, tadi sudah mendengarkan ya, Mi ya, bahwa ada kendala. Punya Ya, kebunnya punya, tetapi nggak punya uang gitu ya. Bagaimana solusinya agar bisa bergabung dengan PTPS? Seperti itu. iya. Penjelasannya, Mi. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bu Hajah Triwinarni. Ini keren banget ya. Keren banget ini pertanyaan Bapak Mister Surasa yang sangat aktif, rajin Zoom meeting ini Umi perhatikan. Ya, ini hebat ini ya, luar biasa. Bapak Mister Surasa paling rajin ini hadir ya di Zoom meeting. Nah, ini ketika ada di lapangan Umi juga pernah berhadapan dengan petani ya, walaupun bedanya bukan petani sawit tapi dia petani padi ya. Nah, ketika di lapangan petani padi meskipun beliau petani, kita harus ingat bahwa 7 solusi yang akan kita berikan tidak hanya pupuk misalnya. Apalagi kalau kita punya keterbatasan tentang ilmu perpupukan misalnya. Kita bukan pakarnya. Ya misalnya Umi sendiri bukan pakar pupuk. Nah, maka pada saat Umi datang ke petani, tetap ya kalau sekarang kita ada 7 solusi. Ya tetap kita sampaikan kepada Bapak petani, Pak, saya dari komunitas anti riba akan memberikan 7 solusi, Pak. Yang pertama lunas hutang. Kedua berangkat umroh, ya haji furoda. Nah itu. Ketiga punya kendaraan. Pengen punya rumah, ya. Kemudian pengen vacation jalan-jalan, ya. Kepengen misalnya badannya sehat. Yang keempat ini pengen punya income tambahan. Ya, kadang kita tambahkan juga pengen punya aset tanpa hutang riba. Nah, dari 7 solusi ini mana nih yang Bapak butuhkan nih? Oh, saya butuhkan ini nih, Pak Surasa nih. Saya pengen punya income tambahan. Karena saya nggak punya duit. Ini kan begitu. Tadi katanya nggak punya duit kan, ya. Nah, ya, walaupun bahasanya itu kalau bisa kita bahasa negatif agak kita kurangin ya. Dananya misalnya ya dananya belum cukup misalnya ya untuk kehidupan sehari-hari aja. Nah, saya masih harus berjuang misalnya. Nah, itu kita olah bahasanya misalnya. Nah, berarti salah satu dari 7 solusi ini yang petani kebun sawit itu butuhkan adalah ingin punya income tambahan. Nah, kita buka mindsetnya nih. Kita buka mindsetnya. Pak, Bapak kerja di kebun sawit kan tiap hari ya, Pak? Iya. Tapi pada kenyataannya income yang Bapak dapatkan dari kebun sawit ini gimana? Waduh, pas-pasan, Pak Surasa, ya buat makan, buat sekolah anak, buat kebutuhan istri, buat kebutuhan sehari-hari. Ya, kalau untuk lebihnya, kalau buat nabung bisa, Pak? Nggak bisa. Nggak bisa nabung, saya Pak Surasa. Pokoknya ada pendapatan langsung habis. Makanya saya ini nggak megang nih, lagi nggak pegang uang misalnya. Nah, saya butuh income tambahan. Nah, logikanya Pak, nah, sedangkan kita sedang bekerja aja aktif terus, tapi kita tidak punya income, kita tidak punya uang nih, nggak ada uang lebih, ya hanya habis untuk kebutuhan sehari-hari. Berarti Bapak butuh usaha lain, usaha tambahan, Pak. Selain usaha di kebun sawit ini tanpa mengganggu ya usaha Bapak di kebun sawit. Jika ada Pak peluang usaha yang modalnya murah, terjangkau, dikerjakannya mudah, dan akan saya bimbing Bapak, sehingga Bapak bisa mewujudkan impian Bapak untuk punya income. Nah, seperti itu. Kalau dia bilang, oh boleh Pak. Nah, kalau boleh, Bapak, kalau misalnya Bapak tersebut, petani kebun sawit itu tidak ada waktu untuk dibawa ke seminar, misalnya, ya karena terus bekerja, berarti kita bisa presentasi one on one. Nah, kita bisa gali lagi building need dia tidak hanya income tambahan. Ya, apakah Bapak memiliki hutang piutang? Nah, kalau biasanya misalnya kalau beliau bilang punya, saya punya. Nah, kalau punya berarti dia butuh solusi lunas hutang. Bapak sudah berapa lama Pak jadi petani kebun sawit Pak? Ya adalah 30 tahun dari mulai saya bujangan. Udah berangkat umroh belum Pak? Waduh boro-boro Pak Surasa. Nggak kepikiran, nggak kebayang umroh, sedangkan buat sehari-hari aja saya masih kurang misalnya. Nah itu. Berarti Bapak ada impiannya, pengen lunas hutang, pengen umroh, pengen sehat. Misalnya kan Bapak bekerja di kebun sawit ini butuh tenaga ya Pak? Iya ini kadang badan. Nah setahu Umi,
Ya, Umi lumayan dekat dulu ya dengan petani itu biasanya sakit di kaki. Sehingga selama ini ketika nggak tahu ada produk dari herbal, maka minumnya obat kimia yang penghilang rasa sakit. Dan itu akhirnya bisa bahaya dengan ginjal. Ya, karena kakinya suka sakit, petani itu nggak bisa libur karena yang di rumah makannya nggak pernah libur, katanya begitu. Nah, akhirnya untuk menghilangkan rasa sakit itu obat-obat kimia yang rutin diminum tanpa memikirkan nanti dampak buat kesehatannya seperti apa. Nah, itu. Nah, akhirnya kita bilang, Pak, Bapak kan bekerja di kebun sawit ini cukup berat ya, butuh kekuatan fisik. Nah, ini juga ada solusi, Pak, biar Bapak sehat. Jadi bisa bekerja di kebun sawit dengan sehat. Nah, ada produk kita. Nah, pada saat presentasi, berarti presentasi quick plan masuk. Ya, bahwa kita mengajak Bapak untuk bergabung bersama komunitas sahabat Karib, SSW, ya, memberikan 7 solusi dengan cara bermitra dengan PT BES, ya, sistemnya PLBS, produknya kita kasih tahu ada 4 macam, ya, ada pil pengirit BBM, ada pupuk. Nah, siapa tahu dia juga pasti, wah ada pupuk ya, iya, kan tadi kata Bapak nggak punya duit. Bapak bertani kebun sawit pakai pupuk nggak? Pakai pupuk. Ada duitnya? Ada, kalau duit berpupuk pupuk mah ada. Nah, itu Pak, kan Bapak punya uang untuk beli pupuk tuh. Nah, bisa Bapak gunakan pupuk dari sini. Nah, akhirnya dia beli pupuk. Nah, seperti itu. Jadi, walaupun beliau beli pupuk, tapi pada saat kita presentasi, solusi yang kita berikan tidak hanya pupuk gitu. Jadi pupuk ada Pak, produk pupuk ada vitamin ternak, ada produk kesehatan Pak. Tadi kan Bapak ada kendala nih selama kerja di kebun sawit, kadang badan, nah iya kadang-kadang suka masuk angin, suka pegel-pegel, misalnya encok dan sebagainya, ada nih Pak ya. Nah juga ada produk kecantikan dan kegantengan bisa untuk istri Bapak, bisa untuk anak Bapak dan untuk Bapak juga. Nah seperti itu. Nah, itu caranya gimana? Langsung kita sampaikan, Bapak isi formulir pendaftaran 100.000, Bapak pilih hak usaha, boleh dimulai dari hak usaha, satu hak usaha Pak. Ya, 2,5 juta dapat 14 ini. Nah, Bapak bisa, Bapak tadi butuh pupuk ya Pak? Boleh Pak ambil pupuk. Ya, boleh juga nanti untuk kesehatan Bapak dari 14 produk ini, Bapak bisa ambil semua sesuai kebutuhan Bapak. Nah, nanti Bapak akan mendapatkan hak usaha dan profit-profit lainnya, sehingga Bapak bisa punya income tambahan. Gimana caranya? Ajak petani lain, Pak. Kan petani sebelah sana kan sawit juga tuh. Nah, kita sampaikan bahwa di PT BES ini ada pupuk juga, ada produk kesehatan. Pengen lunas hutang nggak? Pengen umroh. Nah, bisa juga jadi kita ketemukan mungkin banyak petani sawit nggak Pak di sini yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi petani sawit belum umroh. Oh banyak, Cianu. Nah, Bapak sampaikan kepada beliau juga seperti ini, atau pertemukan mereka kepada saya. Pada saat nanti mereka bergabung, Bapak jadi punya income tambahan. Berapa? Satu orang kalau ambil paket basic, Bapak dapat 400.000. Aduh, lumayan ya, lumayan banget 400.000 bagi para petani. Ya, untuk mendapatkan 400.000 harus bekerja seperti apa mereka? Nah, seperti itu. Kita sampaikan ada profit-profit lain, Pak, bukan hanya profit penjualan langsung ya, ada nanti mendapatkan new ambassador, star ambassador, nah seperti itu. Jadi ketika kita berhadapan dengan petani kebun sawit, tidak melulu langsung tembak ke pupuk. Karena Umi pernah ketemu juga dengan petani itu yang tidak mudah mengganti pupuknya dengan ke pupuk kita, butuh waktu mereka. Makanya mereka seperti itu. Jadi kalau kita langsung tembak pupuk, kalau kita hanya, ini kan ada 7 tembakan, ada 7 solusi. Nah jadi ada lunas hutang, ketika pupuk itu nggak kena, maka ada yang lain. Oh saya pengen banget umroh, udah tua seperti ini, saya belum umroh, berpuluh-puluh tahun kerja di sawit, nggak bisa kekumpul duit buat umroh. Nah kepingin banget umroh tapi mimpi. Nah ada Pak solusinya di sini Pak. Nah itu. Ketika dreamnya sangat kuat, maka itu yang akan mendorong orang semangat. Kemarin itu kapten kita di acara ALT mengatakan, ketika orang diajak PT BES bilang nggak punya uang, itu sampai Bapak bisa lihat di TikTok Umi itu menjadi status Umi itu, ya. Kapten kita mengatakan ya kemarin di acara ALT, ketika ada orang diajak gabung di PT BES bilang nggak ada uang, itu sebenarnya dia belum tahu manfaatnya apa yang akan dia dapatkan, makanya dia seperti itu. Maka diwawancarai oleh kapten kita ya, siapa di sini yang pada saat pengen join ke PT BES nggak punya dana, pada ngacung semua. Loh, kamu kenapa kok bisa bergabung? Ada yang dengan cara pinjam, ada yang cara dengan berbagai macam cara. Kenapa? Karena sudah jelas saya pasti akan mendapatkan, dia tidak fokus kepada kesulitan, tapi dia fokus pada apa yang dia akan
dapatkan gitu. Kenapa orang asal diajak bilang nggak ada duit? Karena dia fokus kepada 2.600.000, dia tidak fokus kepada 1,67 miliarnya itu. Nah, gagal fokus. Nah, itu yang harus tugas kita, bagaimana merubah fokus mereka yang tadinya fokus ke 2.600.000, fokusnya berbalik ke 1,67 miliar seperti itu. Fokusnya kita ganti. Nah, ketika kita sudah yakin kita bakal sukses di sini, maka apapun tadi, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tidak akan mau berkorban. Karena dia belum tahu PTBS. Ketika orang belum tahu PTBS, maka dia tidak cinta, dia nggak cinta sama PTBS, maka dia tidak mau berkorban. Tapi kalau sudah tahu PTBS seperti apa, produknya luar biasa, sistemnya keren banget, gampang diraih, maka dia akan cinta pada PTBS. Kalau sudah cinta produk apapun yang dikeluarkan oleh PTBS, dia nggak akan banyak cincong. Nggak akan banyak tanya, udah langsung ditelan semua produknya, ditelan semua, pupuknya dipakai, semua dipakai, tidak ada keraguan karena udah cinta. Kalau kita sudah cinta sama orang, apapun yang keluar dari dia, kita akan yakini, kita mau. Begitu ya. Contohnya, tadi saya ke rumah Umi Elis. Itu diseduhkan oleh Umi Elis teh. Ya, diseduhkan teh itu dari Turki. Ya. Satu ibu-ibu yang saya ajak ke premier bilang, aduh asem gitu kan, rasanya ada asem-asemnya ya begini gitu kan itu ya. Kalau saya udah cinta sama Umi Elis, apapun dikasih apa, kalau kata Umi telan Mi, saya telan nih sekarang begitu. Jadi saya nggak banyak cincong, udah saya minum tuh di depan Umi Elis, glek 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 glek, saya kagak rasain tuh asemnya, bodoh amat. Kenapa? Saya cinta sama Umi Elis. Apapun yang keluar dari mulutnya, apapun yang dikasih ke saya telan. Begitu tuh. Itu keluar cinta. Kenapa? Ada proses. Kenalan dulu. Saya kenalan dulu sama Umi Elis. Udah kenal, ketemu tiap hari. Akhirnya cinta. Udah cinta mau berkorban. Apapun saya akan korbankan. Apapun akan saya korbankan. Itu yang perlu kita dapetin. Dapatkan cinta dari mitra kita. Gimana dapetin cinta mereka? Supaya mereka cinta sama kita, cinta sama produk PTBS, maka harus tahu. Taunya dari mana? Harus ke pertemuan. Kalau nggak pertemuan, saya bilang tadi sama tim-tim saya, tunjukkan kepada saya orang yang nggak rajin seminar, orang yang nggak pernah ke seminar bisa dapat luxury, kasih tahu ke saya. Orangnya pengen kenal saya orangnya. Jadi kalau orang, ibu nggak usah seminar, bu, nggak apa-apa, nggak usah seminar, nggak usah ikut meeting, nggak apa-apa. Itu omong kosong, janji palsu tuh berarti. Jangan kita ngasih janji palsu. Ya, saya belum ketemu selama 3 tahun ini orang yang nggak pernah seminar atau seminarnya belentang-belentong, males-malesan dan tidak membina tim, tidak selling, tidak recruiting, ya, tidak bina tim, tiba-tiba ujuk-ujuk dapat luxury itu nggak ada. Jangankan ke luxury, ya, sampai ke big ambassador aja itu kalau nggak ada timnya luar biasa teman-teman. Jadi itu tadi ya. Jadi kalau kita materi ini kan tentang ta'aruf ya. Bagaimana cara kita mengenali reseller kita? Maka kenalin itu. Nah, kalau saya sudah kenal sama Melis, saya udah sayang, udah cinta, apapun katanya, apapun kata beliau, disuruh apapun saya nurut. Nungging, ngesot, jalan, lari-lari saya akan nurut manut. Itu kalau sudah cinta. Jadi saya nggak rasa tadi tuh teh dari Turki, saya telan aja, nggak saya rasain tuh asemnya. Bodoh amat, mau asem kayak mau pahit kayak disuruh Melis saya telan begitu. Itu kalau udah cinta. Tapi kalau orang belum cinta PTBS, meragukan, ini kenapa ya kemasannya jelek, produk sendiri kok dikata begitu sih? Bagaimana mitra kita ngomong, kita sendiri yang udah join mau ngomong begitu, nggak jelek-jelekin produk sendiri, Pak, gimana coba itu urusannya? Masih ada yang nanya begitu. Ini gimana kemasannya kurang bagus? Nggak usah banyak cerita, nggak usah bancrit, itu namanya banyak cerita, nggak usah banyak cincong. Udah nurut aja, masuk udah langsung tugas kita apa? Selling, recruiting, building tim. Udah, kenapa harus keluar dari mulut kita sih? Kenapa mulut kita yang ngomong nih produknya kemasannya kurang bagus ya begini? Ya Allah, jangan begitu. Nah, kalau kita sebagai mitra ngomong begitu, bagaimana mitra yang baru? Nah, jadi Umi pesan banget nih mumpung ada di sini, kalau untuk hari Jumat, kata Umi Abi, jangan sampai yang bertanya itu yang sudah gabung. Apalagi yang gabung pertanyaannya akan melemahkan iman dari orang-orang yang baru join. Nah, kenapa Umi berani ngomong begini? Karena yang hadir di sini tuh nggak ada calon reseller, nggak ada. Di sini yang gabung di sini semua bergabung di PTBS, makanya dikatakan Rijal khusus mitra yang sudah bergabung. Kalau ada yang calon mitra nggak boleh masuk Zoom meeting ini.
Nah, tapi besok nih hari Jumat jangan sampai ada yang bertanya. Yang bertanya yang sudah gabung, apalagi pertanyaannya melemahkan. Akhirnya nanti bahaya, yang tadinya mau join jadi nggak join gara-gara pertanyaan diri kita sendiri. Kan hargai orang yang sudah capek-capek mengundang mitra ke Zoom meeting. Tapi karena pertanyaan kita, orang yang kita sudah bergabung, akhirnya jadi memutus nggak jadi gabung. Karena akibat pertanyaan kita sendiri. Itu kemasannya gimana ya? Itu produknya saya temukan itu ada di TikTok, ada di ini, harganya murah. Itu pertanyaannya jangan ditanyakan di hari Jumat. Hari ini, kalau mau tanya hari ini, hari Senin. Tanyanya ke hari Senin, jangan di hari Jumat. Itu Umi sampaikan banget. Tolong diingat banget teman-teman. Ini kita bisnis bersama. Ini adalah perjuangan kita bersama. Jadi harus kompak. Nanti hari Jumat jangan ada. Makanya dibikin Abi itu ada yang success story. Ya, supaya waktunya banyak untuk ada success story. Kan udah banyak. Paling yang bisa bertanya 1-2 orang. Ya, biarkan saja yang bertanya orang-orang baru. Nah, kalau nanti nggak ada yang nanya, nanti kan Umi Abi bicara. Jadi Abi dan Umi bicara bisa ada waktu. Jangan di hari Jumat malah bertanya. Dan pertanyaannya itu bisa melemahkan mitra-mitra yang baru bergabung, yang baru ikut pertama kali niat gabung, malah mendengarkan pertanyaan dari kita yang sudah 3 bulan gabung, apalagi sudah SC20 yang bertanya. Kan jadi bingung, itu kan leader. Loh, si dia aja leader kok nanya kayak gitu. Apalagi saya. Nah, jadi jangan sampai itu aja pesan Umi. Jadi ini bagus banget nih pertanyaan Bapak Surasa. Pada saat kita berhadapan dengan mitra yang di kebun sawit tidak punya uang, berarti solusi yang wajib kita berikan adalah mempunyai income tambahan. Kalau mereka punya hutang, berarti kita bisa solusi hutang. Dan jika mereka belum umroh, kita bisa kasih solusi biar mereka bisa umroh. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Umi sampaikan. Umi kembalikan lagi kepada yang luar biasa, moderator kita Ibu Hajah Triwinarni. Silakan Ibu Haji. Ya, terima kasih Umi jawabannya. Gimana Mister Surasa? Sudah punya jawaban nanti untuk diterapkan di lapangan kalau menghadapi mitra? Sudah jelas Umi. Jadi Alhamdulillah. mantap. Saya memang saya background militer. Saya tadi kan ya jago tempur saya ini, tapi saya mendengar jawaban dari Umi Kalsum tadi, badan saya merinding semua ini. Tadi ada seorang Ustazah semangatnya membara seperti itu. Iya Pak, dulu saya pengen jadi polwan nggak? Pengen jadi polwan Pak Mas kecil, tapi nggak kesampaian. Sekarang saya jadi ini aja, jadi jenderal di PTB saja udah. Cita-cita saya kecil pengen jadi polwan, tapi nggak kesampaian Pak. Jadi ya rada tegas begitu Pak. Ya mohon doanya semua. Mantap, Insya Allah nanti bulan Februari ini semangat. ada yang closing Luar karena biasa. kemarin kemarau panjang, jadi nggak ada hasil sama sekali di sawit karena cuaca. Jadi insya Allah bulan Februari ini sudah mulai ada hasil, beliaunya biar bisa mulai bergabung, mohon doanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih jawabannya, semangat Ya membara. sama-sama Pak Surasa. Ya, ya, alhamdulillah Pak Surasa sudah jelas semangatnya sudah terbakar dicontohkan oleh Umi Kalsum ya Pak ya, sehingga bisa nanti diterapkan di lapangan. Semangat membara, membangun PT BES. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu masih tinggal 1 pertanyaan lagi. Ini saya ambil, mohon maaf yang belum terbaca di chatnya. Ini yang jauh nih dari Hong Kong. Ibu Rusinah dari SSW 25 Umi, pertanyaannya, Assalamualaikum Umi, saya mau nanya dari SSW 25 Hong Kong, gimana solusinya menerangkan calon reseller yang sudah trauma, yang sering ketipu tentang iming-iming bisnis atau apa ini ya, investasi ya. Sering saya prospek yang selalu jawabannya maaf Bun, saya sudah trauma. Mohon penjelasannya Umi. Jadi sudah trauma dengan iming-iming bisnis dan investasi. Mohon dijelaskan Umi 1 ini aja untuk penutup pertanyaan yang terakhir. Iya, baik. Terima kasih Bu Hajah Triwinarni. Ini pertanyaannya keren banget dari Ibu Rusina di Hong Kong. SSW 25. Masya Allah Bu Rusina. Ya, yang di Hong Kong aja rajin banget ini. Paling rajin ini Bu Rusina nih ya. Hadir di Zoom meeting. Jadi bagaimana kita berhadapan dengan reseller, calon reseller yang mereka trauma. Ya, hidup ini memang ya pasti akan bertemu di kehidupan apapun. Ya, di bidang apapun pasti kita akan menemukan hal-hal yang tidak kita sukain. Apakah dengan kita trauma itu bisa merubah keadaan kita?
Ya, apalagi kalau keadaan kita di saat itu trauma, kita masih punya hutang, masih belum umroh, belum haji, ya, kita masih belum punya mobil, ya, masih belum punya rumah, masih ngontrak gitu ya. Terus masih income-nya nggak cukup, ya, badan juga sakit-sakitan, nggak ada solusinya. Sudahlah kondisi seperti itu, tapi kita masih berpikir trauma ah. Ya, kita tidak peduli kalau ilmu yang saya ambil dari Umi Eli, saya nggak peduli itu mau MLM kayak mau apa, mungkin saya pernah gagal di tempat lain, nggak usah kapok. Apalagi kalau orang tersebut adalah wanita, seorang wanita itu nggak pernah kapok dengan melahirkan. Walaupun melahirkan itu perjuangannya sakit segala macam, tuh jarang bilang saya kapok nggak mau melahirkan lagi, jarang banget ya berbicara seperti itu. Mau lagi pasti kalau masih bisa diizinkan mau lagi melahirkan, karena kita melupakan rasa sakitnya yang kita ingat tangisan anak, apalagi udah lucu dia nanti kecil besar seperti itu yang akan menghibur. Sama, ini harus fokus. Nah, ini harus fokus. Fokus kepada solusi, bukan fokus kepada traumanya. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau kita fokus kepada solusi, ya, untuk merubah keadaan. Nah, kalau trauma begitu, biasanya orang yang trauma begini, ya keadaannya stagnan, tidak berubah-ubah keadaannya. Ya, nah itu. Jadi kita sarankan, oke, ya, saya juga dulu pernah trauma, ya. Contoh saya pribadi, saya juga pernah dulu, ya. Saya juga pernah dulu mengalami bisnis saya, misalnya waktu itu bisnis konvensional, saya jual ini apa namanya, lulur pengantin. Ya, saya bikin sampelnya, saya kasih kepercayaan ke orang, orang itu kabur, nggak nongol-nongol, nggak setor uang ke saya. Saya bisnis baju sudah pernah, saya titipkan ke orang, saya kasih kepercayaan, dia dagangkan, nanti kasih ke saya kalau laku. Tapi habis, hilang. Begitu ketemu lagi, beberapa tahun kemudian, orangnya bertemu saya seperti tidak ada masalah, seperti dia nggak merasa bahwa kabur barang kita. Tapi apakah saya trauma gitu? Lah kalau saya trauma, sementara misalnya kita masih punya utang, masih belum punya rumah, masih belum punya mobil, misalnya masih belum punya income yang cukup, kita bertahan pada keadaan gitu, apakah dengan kita trauma, kita bisa umroh, Bu? Ibu bisa umroh nggak dengan keadaan trauma itu? Apakah ibu bisa membeli barang tinggal bungkus aja dengan trauma itu? Ya enggak sih. Nah, apalagi kalau kalau enggak. Nah, kita harus membuka yang namanya hidup, ya seperti itu, hidup itu. Trial and error, ya. Gagal ya coba lagi. Ya salah kita perbaiki. Nah, tidak ada kata trauma. Kalau di kamus hidup saya pribadi, saya nggak kenal kata trauma. Nah itu, jadi nggak pernah kapok. Gagal ya coba lagi. Ya lakukan lupakan ya. Kalau kita hidup dengan penuh penyesalan, aduh kemarin kenapa ya gitu. Misalnya Umi presentasi MP gitu, dan ternyata ada kesalahan, udah gitu, lupain gitu. Kenapa? Karena kalau saya ingat-ingat juga tidak akan merubah keadaan itu. Ya, kalau saya ingat-ingat, aduh tadi saya salah ngomong, aduh kenapa ngomong begini. Kalau saya ingat, jatuhnya stres, sakit, ya. Dan diingat-ingat pun juga tidak akan merubah keadaan. Nah, itu. Jadi akhirnya udah lupakan saja. Ya, jadi dengan trauma ini berarti yang harus kita sampaikan, buka mindsetnya, kita buka mindset. Oke, ibu sekarang trauma ya, oke. Sekarang kita fokus dengan keadaan ibu sekarang ya. Saya memberikan 7 solusi nih, Bu. Dari 7 solusi ini mana yang ibu butuhkan? Bu, ibu punya hutang nggak? Ada hutang saya. Nah, itu. Nah, kalau tidak dengan solusi yang akan saya berikan, dengan pekerjaan ibu sekarang bisa memberikan solusi hutang nggak? Nah, itu. Apakah dalam dua tahun, 1 atau 2 tahun bisa mewujudkan impian ibu? Kalau tidak, nah ibu harus berani membuka hati, membuka diri untuk mendengarkan informasi yang akan saya sampaikan. Tapi kalau dalam 1 tahun 2 tahun bisa melunasi atau bisa mewujudkan semua impian ibu, bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa dan sebagainya, ya silakan saja. Nah, hidup ini kan pilihan, kita juga tidak bisa memaksa. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuka mindsetnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada bagusnya hidup ini kalau kita penuh dengan trauma. Nah, karena kita sampaikan juga perbedaan. Oh, dulu trauma ikut apa, Bu? Ada jenis kayak begini. Oh, gitu. MLM ya. Yang dimaksud dengan MLM itu dari Ibu tuh apa? Kita tanya lagi. Ya itu, ngerekrut-rekrut orang gitu. Saya tidak dibina misalnya. Oh, begitu Ibu. Ibu kan kalau di sana Ibu tidak dibina. Kalau di sini, Bu, kita bersama SSW kita akan dibina, Bu.
Ada training online, ada offline-nya. Ada seminar online, ada offline-nya. Kita sampaikan lagi, kita beli penjelasan. Oh begitu, iya Bu, insya Allah ya itu tidak akan terulang lagi. Nah, bisa ditanya, boleh jadi yang dia traumain itu dia tidak pernah gabung di MLM. Itu cerita-cerita kilawakola, kata orang, pengalaman kakaknya, pengalaman tetangganya, atau dia dengar berita-berita saja, bisa jadi juga. Bukan dia yang ngalamin. Misalnya kita tanya, emang ibu trauma apa? Itu sih kata orang, ibu sudah pernah? Enggak sih, nggak pernah, cuma, nah berarti itu kan katanya Bu. Nah, jadi kita berusaha untuk membuka mindsetnya pelan-pelan. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sambil didoakan. Ya, kalau Umi Elis selalu ingatkan, terus berdoa, ya Allah, ya besok saya akan berhadapan dengan Bapak ini, Ibu ini, tolong ya Allah berikan pemahaman kepada orang tersebut apa yang akan saya sampaikan. Nah, seperti itu. Yang penting tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin, yang hasil ya tergantung kepada Allah. Nah, serahkan saja kepada Allah, tawakal, tidak perlu dipikirkan. Next, ya, yang lain lagi kita cari. Oh, dia trauma, kita sudah buka mindsetnya, tapi tetap belum mau, ya nggak apa-apa. Next aja, nanti menjadi tabungan. Ya, dia akan menjadi tabungan nanti suatu saat ketika Bu Rusina dilihat oleh beliau statusnya positif terus semangat terus tiba-tiba mendapatkan misalnya Star Ambassador, Big Ambassador, baru dia akan WA lagi. Nah, dia baru terbuka. Oh iya ya, nggak ada manfaatnya, saya trauma ya, akibatnya saya begini. Nah, itu akhirnya dia mau bergabung. Jadi Umi selalu mindset Umi selalu mengatakan ini di bisnis ini tidak ada penolakan. Di sini paling kalau dia nggak mau join itu hanya penundaan aja kok. Jadi kita sabar, banyak sabar sambil next. Fokus sama yang lain. Yang lain lagi kalau ini difokusin tidak mau, ya cari yang lain. Tapi itu tetap ya jalin hubungan yang baik. Seperti itu saja. Mungkin itu yang bisa Umi sampaikan. Kurang lebihnya Umi mohon maaf. Umi kembalikan lagi kepada Ibu moderator kita, Ibu Haja Triwinarni. Ya, baik Umi. Bu Rusina bagaimana ini di chat ya, barangkali tidak bisa langsung. Mudah-mudahan Bu Rusina sudah mendengarkan apa yang sudah dijawab oleh Umi Kalsum. Nah, selanjutnya karena sudah menunjukkan pukul 10, mohon untuk Umi Kalsum menutup dengan closing statement-nya. Baik Bu Haji, terima kasih Bu Haja Triwinarni. Nah, teman-teman, yang pertama pesan Umi, ayo bareng-bareng kita semua, termasuk saya, perbaiki mindset. Kita ini adalah give solution. Kita ingin memberikan solusi kepada diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Ya, bukan untuk menyusahkan orang lain, bukan untuk merugikan orang lain. Kita ingin memberikan keuntungan kepada orang lain. Nah, itu yang pertama harus mindsetnya. Ketika kita nanti sudah punya mindset yang kuat, saya adalah ya ingin memberikan solusi kepada semua orang. Ya, maka kita akan berani untuk memprospek orang. Tapi kalau mindsetnya belum betul, nah itu yang akhirnya kita ragu-ragu di PTBS ini, maju mundur. Yang kedua, kita kenali calon prospek kita. Kenali ya, sehingga mereka betul-betul tahu ya tentang siapa kita, PTBS ya, apa yang mereka akan dapatkan, sehingga mereka sayang, mereka cinta kepada PTBS ya, maka mereka akan bergabung ya, dan betul-betul ya mencintai dan mau berkorban untuk PTBS dan juga untuk kita di SSW ya. Kemudian yang ketiga, jam terbang. 1000 jam presentasi bisa ala biasa. Jadi kita terus saja lakukan. Gagal nggak apa-apa. Oh tadi saya ngomong salah, nggak apa-apa, lakukan terus. Jangan disesali. Oh tadi saya ngomong salah, aduh, jangan. Apalagi disesali sampai sejam 2 jam. Nah itu udah merusak ya, merusak diri kita sendiri. Udah ya lupakan. Istighfar, ya Allah tadi saya salah ngomong, ya Allah bimbing saya ya Allah. Ya temani ya Allah, temani aku dalam presentasi, ya Allah aku titipkan diriku kepadamu. Begitu udahlah, haula wala quwata illa billah. Ya lakukan, lupakan. Mereka yang belum bergabung itu menjadi tabungan terus dibawa dalam doa ya, mereka yang belum mau bergabung, ya Allah ketuk hati mereka suatu saat mereka untuk terus bergabung. Nah seperti itu saja mungkin yang bisa Umi sampaikan. Kurang lebihnya Umi mengucapkan mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya, karena saya sendiri harus banyak terus belajar dari founder co-founder dan dari leader-leader hebat yang ada di sini. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Bu Haja Triwinarni dan semuanya. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Pada kali ini saya sebagai moderator apabila dalam menyampaikan atau mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf lahir batin ya. Dan kalau ada hal yang kurang berkenan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sami, sami. Sami. Kami Sama, akhiri. Bu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh founder SSW kita yaitu Umi Haja Elis Ranasari. Kepada Umi dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'du. Pertama, mari kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Baik Bapak Ibu, pertama kita beri aplaus yang luar biasa untuk trainer kita pada malam hari ini yang luar biasa, yang sudah duplikasi 99,999%. Masya Allah. Beri aplaus yang luar biasa untuk Ibu Ustazah Umi Kalsum Minasi MA. Ya, yang sebentar lagi menuju Luxury Ambassador. Semoga apa yang disampaikan, yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi asbab hidayah pertolongan Allah untuk beliau dan keluarganya, tercapai semua hajatnya dikabulkan oleh Allah pada tahun ini juga. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya terima kasih juga nih luar biasa. Semoga juga cepat ini ke Star Ambassadornya. Host kita, nah Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajat Triwinarni MPD. Masya Allah, beri aplaus yang luar biasa. Ini setiap beliau presenter di Jakarta 1, Umi Abi pas Qadarullah sampai di Serang ya, jadi belum pernah menyaksikan, selalu menyaksikannya di Zoom ya. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan beliau juga pada malam hari ini sebagai moderator diberikan, dibalas oleh Allah dengan berjuta kebaikan dan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih juga kepada seluruh leader dari SC Smart Club 1000, Smart Club 500, Smart Club 150, Smart Club 20, dan para mitra yang sedang berjuang menuju Smart Club 20. Semoga apa yang dihajatkan, kemudian semoga Allah tetapkan hatinya dalam niat baik, istiqomah dalam berjuang syiar dakwah bersama SSW dan Best Corporation. Semoga semuanya dijaga oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, yang sudah disampaikan tadi luar biasa, sudah disampaikan semua. Tinggal Bapak Ibu kita hanya 3 tugas kita, belajar, lalu introspeksi, sudah sampai di mana proyek kita, kemudian belajar lagi bagaimana Bapak Ibu betul-betul memahami apa yang tugas kita di sini. Tadi